Bab 1311, seperti gunung, Yuanen. Raja bayangan Teng-Teng bergerak dengan cepat. Dia telah berubah menjadi bayangan yang menyapu ke samping. Raja Angin Lin San mengikuti dengan cermat di belakang Raja Harimau Dai Yuyan, hampir menjadi bayangannya. Cincin jiwa ketujuh di tubuh Hua Lantang bersinar cerah. Dia berubah menjadi serigala perang raksasa lebih dari 8 meter panjangnya dan diperkuat di bawah penerangan pagoda 7 harta bercahaya pagoda Raja Yezi. Armor yang menutupi tubuh bulunya terbentuk dari kombinasi armor tempur dan sisik naga. Dia berlari ke sisi yang berlawanan dengan liar, lebih cepat daripada Raja Harimau Dai Yuyan. Seekor harimau dan naga berada di depan secara bersamaan. Keenam dari mereka bekerja bersama dengan mulus. Mereka menunjukkan kemampuan mereka yang paling kuat segera setelah mereka mulai bergerak. Di sisi Shrek Six Monsters, mereka sama-sama cepat bergerak. Yuanen Yehui memimpin untuk berjalan maju dengan langkah besar sementara tubuhnya membengkak sangat dalam hitungan detik. Tubuh Tiger King Dai Yuyan sudah dianggap kekar, tetapi dia memucat dibandingkan ketika dihadapkan dengan transformasi Titan Diamond Yuanen Yehui. Armor perang kuning emasnya menebal dan menjadi seberat gunung seketika. Kera raksasa Titan yang tingginya lebih dari 8 meter berubah menjadi avatar jiwanya. Aura seperti kacau melonjak keluar tiba-tiba. Tatapan raksasa kera Titan tampak dalam dan mantap. Dia mengayunkan kedua tangannya secara bersamaan dan mengecam Raja Harimau Dai Yuyan dan Raja Serigala Hua Lantang yang berada di kedua sisinya. Avatar Dragon Wolf Hua Lantang menerkam ke depan dengan tiba-tiba dengan kecepatan kilat. Seekor naga raksasa tampaknya muncul dari tubuhnya. Sayap di belakang punggungnya mengepak kuat-kuat untuk menghindari tinju Yuanen Yehui. Dia membanting dadanya langsung ke Titan Giant AP. Serangan itu sangat cepat seperti serangan kilat. Seorang guru jiwa yang berkultivasi ke tingkat avatar jiwa bela diri dapat meluncurkan serangan yang beberapa kali lipat lebih kuat daripada basis kultivasi asli guru jiwa. Pengalaman tempur Hua Lantang yang kaya tidak bisa diharapkan. Dalam ketidakhadiran Tang Wulin, Yuanen Yehui dianggap sebagai penghalang utama bagi lawan. Kecuali mereka mengalahkannya, Shrek monster lain di belakangnya akan terlindungi dari serangan lawan mereka. Hua Lantang merasa sangat yakin akan kekuatannya. Dengan amplifikasi Raja Pagoda, basis budidayanya mendekati 8 cincin. Bahkan jika lawannya adalah tipe master kekuatan jiwa, dia yakin dia bisa mengalahkan lawan. Pikirannya terlintas dalam sekejap. Gerakannya lebih cepat daripada pikirannya sehingga bahkan sebelum pikirannya muncul dengan tindakan selanjutnya, tubuhnya sudah melakukan gerakan itu. Dengan Dai Yuyan mendukungnya dari samping, ia percaya bahwa lawannya akan memilih untuk menghindari konfrontasi langsung. Tepat saat dia memikirkan pemikiran itu, semburan kekuatan hisap yang mengerikan muncul tiba-tiba. Yang mengejutkan, Raja Serigala Hua Lantang menemukan bahwa jalan yang diambilnya saat menerjang ke depan sepertinya berubah. Dia terhuyung ke satu sisi tepat ketika kepalan yang dia coba hindari muncul sebagai palu berat di depan matanya. Serangan Dragon Wolf Dodge memfokuskan semua kemampuan menyerang. Pada saat yang sama, bayangannya berkilauan. Dragon Wolf Dodge sepertinya sudah menyelesaikan ledakannya. Namun, ketika perhatiannya kembali ke tinju lawan di depannya, dia menemukan bahwa tinju besar itu tidak lagi langsung menuju wajahnya tetapi malah membanting ke bawah. Saat ini, Hua Lantang merasa telah tenggelam ke pusaran lumpur. Bahkan dengan amplifikasi Yezi, dia tidak bisa memanggil kekuatannya untuk meluncurkan serangan. Sisik di tubuhnya menegang. Sisik naga melesat keluar dengan tiba-tiba berubah menjadi bentangan logam untuk menahan tinju yang mendekat. Pada saat yang sama, dia melakukan jungkir balik di udara. Sepasang cakar depannya diperpanjang saat bilah tajam dari cakar serigalanya berusaha merobek kepalan tangan lawan. Reaksinya sangat cepat, transformasinya cepat. Dia mengepakkan sayapnya untuk membalikkan badannya. Eksekusi dilakukan dengan presisi. Jika bukan karena amplifikasi Seven Treasures Glaze Pagoda, hampir tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan langkah dalam waktu singkat. Namun, gerakan Hua Lantang lancar karena dia sudah akrab dengan efek amplifikasi Yezi padanya. Dia dan Yezi adalah pasangan, jadi mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka bertanding dan bekerja bersama. Tinju berdebar lenyap pada saat ini. Aliran udara berputar di sekitar dalam pusaran menuju ke skala naga penembakan. Aliran udara menuju ke segala arah. Itu terbang menuju Raja Harimau Dai Yuyan dan Raja Angin Lin San yang berada di belakang Dai Yuyan. Raja Serigala Hua Lantang mendarat di punggungnya. Pada saat berikutnya, dia tegak lagi.
Seluruh pertunangan berlangsung hanya beberapa detik. Serangan Hua Lantang telah ditekan dengan paksa. Dia pikir dia bertarung 1 lawan 1 dengan Yuanen Yehui. Namun, bukan itu masalahnya, dari sudut pandang penonton. Pada saat itu, Yuanen Yehui sedang bertarung melawan lawan lainnya. Raja Harimau Dai Yuyan berlari ke depan mirip dengan naga raksasa. Sepasang cakar harimau merobek kepalan tangan kanan Yuanen Yehui seolah-olah dia sedang membelah rambut kuda liar. Cakar harimau yang tajam memotong aliran-aliran udara yang gelap. Tidak ada yang berani merusak kemampuan menyerang judul Douluo. Kekuatan hisap berputar sudah kontak dengan tubuh Dai Yuyan. Dai Yuyan mengerutkan kening, tapi dia stabil seperti gunung. Jiwa berdering di bawah kakinya mekar. Raungan harimau dalam tiba-tiba menjadi melengking ketika sepasang cakar harimau merobek pusaran terbuka dengan paksa dan bertabrakan dengan tinju Yuanen Yehui. Dentang, suara garing terdengar. Titan Giant Ape raksasa milik Yuanen Yehui sedikit bergoyang. Dia mundur selangkah. Dia kemudian segera menurunkan tubuhnya dan menggunakan salah satu bahunya untuk menabrak dada Dai Yuyan dengan berani. Saat itulah Hua Lantang mendarat di tanah setelah berjungkir balik dan melepaskan sisik naganya. Meskipun hanya sesaat, Yuanen Yehui berhasil menghentikan dua tuan jiwa tipe serangan hebat sendirian. Selanjutnya, lawan diperkuat oleh Seven Treasures Glaze Pagoda. Dai Yuyan sangat terkejut. Dia sangat menyadari cakar harimau yang kuat. Namun, dia hanya berhasil meninggalkan beberapa goresan putih pada armor pertempuran ketika dia membenturkan cakarnya pada tinju lawan. Dia hampir tidak merusak armor pertempuran lawan. Terbuat dari bahan apa tahan lama. Cincin jiwa ke-6 di bawah kaki Dai Yuyan bersinar terang saat dia bertabrakan dengan Yuanen Yehui. Tubuhnya yang kekar segera berubah ilusi. Dia berubah menjadi aliran cahaya putih yang berkumpul ke dalam untuk melepaskan kill White Tiger Demon Slaying. Pertempuran antara tuan-tuan jiwa tipe serangan serbu selalu menimbulkan kegembiraan. Ketika dia melepaskan White Tiger Demon Slaying kill, Halo dan Soul Power Stripping Halo dari Fox King Sumu telah menjebak Yuanen Yehui di saat yang tepat. Namun, justru saat itulah seluruh gimnasium tiba-tiba menjadi gelap. Tempat itu redup di mata mereka yang terlibat dalam perkelahian. Bintik-bintik cahaya bintang berkilauan di langit. Hua Lantang yang jatuh dengan punggung ke tanah bisa melihat langit dengan jelas. Tidak ada yang memperhatikan aliran cahaya bintang yang menyilaukan di langit di atas gimnasium sebelumnya. Aliran cahaya bintang menyilaukan dan membuat semua orang terpesona membuat mereka merasa tenggelam dalam adegan itu. Apa itu tadi? Sama seperti Hua Lantang tercengang, aliran cahaya bintang tiba-tiba turun dari langit tepat di depannya. Hua Lantang tidak merasa terancam. Dia merasa sangat senang diterangi oleh cahaya bintang yang mempesona. Dia sedang bersiap untuk melompat ke posisi berdiri pada saat itu. Setelah tabrakan sebelumnya, tubuhnya membeku sesaat sehingga tidak mungkin baginya untuk menghindar sekarang. Sementara itu, cincin halo menyebar di atas tubuhnya. Cahaya bintang tiba-tiba berputar dan melesat kembali ke langit. Itu pembalikan halo Fox King Sumu. Serangan yang mengancam Hua Lantang dinetralkan pada saat genting. Hua Lantang merasakan keringat dingin merembes dari punggungnya. Tanpa ragu, serangan yang tampaknya tidak memiliki asap, api, atau energi akan menjadi akhir dari Hua Lantang jika itu menghantamnya. Apa itu? Saat itu, aliran cahaya bintang turun dari langit yang menutupi seluruh gimnasium sehingga mustahil bagi siapapun untuk berlindung. Mata The Fox King Sumu bersinar terang. Cincin jiwa ketiganya bersinar sampai titik maksimal. Reversal halo berhasil mendorong aliran cahaya bintang kembali ke tempat asalnya sebagai hasil dari penguatan Pagoda King. Namun, hatinya masih syok. Serangan itu meliputi area yang begitu luas. Selain itu, ia merasakan kekuatan serangan yang mengerikan. Bisakah Shrek Six Monsters benar-benar melakukannya sekarang? Jika bukan karena halo pembalikannya yang berhasil menekan keterampilan jiwa lawan, mereka semua akan berada dalam bahaya. Bang! Suara tabrakan yang dalam terdengar. Raja Harimau Dai Yuyan terhuyung mundur sementara tubuh Yuanen Yehui hanya bergoyang sedikit. Lawan mereka memiliki efek amplifikasi. Begitu juga mereka. Su Lizzie melemparkan roti dagingnya ke rekan-rekannya sekaligus. Dengan amplifikasi Bloodsus Bean Bones dan Foam Crystal Bones, Yuanen Yehui berdiri menjulang seperti kastil. Meskipun kill White Tiger Demon Slaying kill milik Dai Yuyan ternyata sangat kuat, Yuanen Yehui telah melepaskan skill Soul Devil Titannya pada saat itu.
Aku akan mengandalkan pertahanan dan kekuatanku yang kuat untuk bertarung melawanmu dengan kekuatan sendiri terlepas dari serangan yang kau luncurkan padaku. Petik 1. Fungsi armor pertempuran benar-benar terungkap pada saat ini. Pertahanannya yang kuat membuat Dai Yuyan merasa seperti tidak mungkin dia bisa melepaskan serangannya padanya. Bab 1312, terserak seperti bintang di langit. Angin sepoi-sepoi menyegarkan membelai wajah semua orang saat ribuan bila angin mekar di belakang Dai Yuyan untuk memblokir sisik naga yang berterbangan di udara. Segera, itu berubah menjadi tornado besar, dan seperti sungai yang mengalir ke laut, itu menyelimuti Yuanen Yehui. Suara menusuk terdengar di baju perangnya sekaligus. Percikan yang tak terhitung jumlahnya terlihat dan suara gesekan bergema di seluruh adegan. Penonton menganggap bahwa sepotong logam telah dimutilasi menjadi pecahan peluru terbang. Namun, hanya ada halo yang berkilauan di bawah kaki Yuanen Yehui. Tubuhnya mekar dengan sinar kuning. Dia benar-benar mengabaikan serangan itu. Sementara itu, dia menstabilkan kiprahnya sebelum melemparkan pukulan lain. Seluruh ruang tampak beku ketika pukulan itu dilemparkan. Kekuatan hisap yang sangat besar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya dia meninju di tempat kosong, tetapi Hualantang dan Dai Yuyan tersandung dari efek kekuatan hisap yang kejam. Lingkaran halo dari baju perang 3 kata Yuanen Yehui dikenal sebagai gunung dalam. Itu sama besar dengan bukit dan gunung, tetapi sedalam jurang. Itu mampu menyerap dan menahan segala bentuk serangan fisik. Di sisi lain, ketika digunakan dalam serangan, kekuatannya akan berlipat ganda. Sebagai hasil dari pertahanan super armor tempur yang ditingkatkan oleh kualitas materialnya, pertahanan Yuanen Yehui adalah yang terkuat di antara Shrek Seven Monsters ketika dia dibalut dalam armor pertempuran 3 kata. Bahkan armor perang Tang Wulin yang tidak lengkap memucat jika dibandingkan dengan tingkat pertahanan mereka. Keyakinan seseorang berasal dari kemampuan seseorang. Shrek Six Monsters percaya diri dalam bertarung melawan 7 orang karena setiap orang dari mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan penilaian yang baik tentang kemampuan mereka sendiri. Angin kencang berhenti. Tornado itu dengan paksa dibubarkan oleh pukulan dengan lenyapnya matanya. Yuanen Yehui menghela napas dan berhenti sejenak. Sebelum kompetisi, siapa yang mengira bahwa Yuanen Yehui dapat melawan Master Armor Pertempuran 8 kata, Dai Yuyan dan Master Armor 7 kata, Wolf King Hualantang sendirian hanya dengan mengandalkan basis budidaya 7 cincinnya. Selain itu, kemampuan mereka diperkuat oleh Seven Treasures Glaze Pagoda. Halo dan Soul Power Stripping Halo dari The Fox King Sumu memiliki dampak minimal pada Yuanen Yehui. Sumu tidak punya pilihan selain memusatkan seluruh energinya untuk melepaskan reversal halo untuk melawan hujan bintang di langit. Pada titik kritis ini, lawan memanfaatkan kesempatan itu. Raja Serigala Hualantang melompat dengan cepat dan menargetkan Yuanen Yehui dengan sepasang cakar serigala. Yuanen Yehui menggunakan lengan kirinya untuk menangkis serangan itu. Bang! Teredam terdengar. Dia dikejutkan oleh Hualantang sehingga dia mundur beberapa langkah. Raja Harimau Dai Yuyan merasakan peluang menuju Yuanen Yehui. Bersamaan dengan itu, ada gelombang radiasi panas yang menyapu melalui. Hualantang, Dai Yuyan, dan Lin San semuanya merasakan derasnya panas yang hebat turun dari langit. Langit yang tadinya redup sekarang berubah cerah. Matahari besar muncul di langit. Raja Serigala, Sumu mengeluarkan ham teredam saat halo pembalikannya hancur tiba-tiba. Itu hancur berkeping-keping oleh matahari raksasa. Api berkobar membakar dunia. Itu mendarat tepat di tengah-tengah ruang di sekitar Hualantang, Dai Yuyan, dan Lin San. Sebuah ledakan besar dengan gelombang panas yang menyertainya dan aura suci yang sangat kuat meniup ketiganya. Mereka akhirnya tersandung beberapa langkah ke samping saat mereka melawan dengan sekuat tenaga. Sinar matahari redup sedikit untuk mengungkapkan Yue Zhengyu yang seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya kemasan. Malaikat suci bersayap 4 itu memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Kekuatan jiwa suci yang sangat panas melelehkan segalanya termasuk baju perang yang melembut dari suhu yang sangat tinggi. Raja Angin Lin San memiliki pertahanan terlemah sehingga dia yang pertama jatuh. Dia melompat mundur ketika dia melambaikan tangannya untuk menyulap 2 pilar angin untuk menangkal Yue Zhengyu. Di sisi lain, Yuanen Yehui merasa lega dengan serangan Yue Zhengyu. Sekali lagi, bintang-bintang yang cerah mulai mandi. Sumu mendengus marah. Tubuhnya bergoyang sekali saat cincin jiwa ketujuh di tubuhnya berkilauan. Segera setelah itu, cincin jiwa ketujuh di tubuh Ye Zi juga menyala.
Yezi berubah menjadi pagoda 7 harta berharga yang tampak megah setinggi 3 meter yang ditangguhkan di udara. Efek amplifikasi yang dia miliki pada teman-temannya meningkat pesat. Setiap Raja Surgawi ditutupi dengan lapisan tambahan cahaya 7 warna cerah. Lingkaran baju zirah pertempuran di bawah Yezi langsung mekar. Efek amplifikasi yang awalnya di 70% meningkat 10%. Dia menyampaikan efek dengan kekuatan penuh dan mengandalkan amplifikasi avatar jiwa bela dirinya untuk meningkatkan kemampuan seluruh kombatan Heavenly Kings Clan ke standar Master Armor Tempur judul Douluo peringkat. Reputasi sebagai senjata tertinggi di bawah langit pantas diterima. Yezi adalah inti dari seluruh tim setelah dia mencapai peringkat Soul Sage. Reversal Halo bangkit sekali lagi dengan pancaran 7 warna yang mirip dengan layar cahaya 7 warna yang bertindak sebagai perisai terhadap hujan cahaya bintang. Aliran cahaya bintang melambung ke langit setelah mengenai layar cahaya. Saat itulah Raja Bayangan Teng Teng mengungkapkan dirinya. Dia muncul di belakang Su Xiaoyan yang membuat staf bintangnya diangkat tinggi di tangannya. Bila bayangan bergerak bergantian dalam gerakan memotong dan diarahkan padanya. Mereka menang. Penonton sebagian besar terdiri dari para penguasa jiwa, jadi mereka membentuk penilaian mereka sendiri atas pertempuran itu. Bagaimanapun, kemenangan atau kekalahan pertempuran akan ditentukan sekarang. Itu benar-benar penindasan. Kings Clan dari Heavenly Monster Academy layak mendapatkan reputasinya sebagai legenda-legenda. Sumo memiliki kendali penuh atas seluruh adegan sementara Yezi memberikan dukungan dengan amplifikasi. 4 sisanya terlibat dalam serangan serba. Serangan mereka cukup untuk mendominasi lawan dengan amplifikasi Yezi. Meskipun perlawanan Shrek Academy cukup bagus, kerja sama dari anggota timnya sangat diinginkan. Bintang hujan meskipun kuat telah ditekan oleh Sumo. Seharusnya sudah berakhir sekarang. Bintang-bintang di langit berubah sangat terang secara tiba-tiba. Aliran cahaya bintang turun dari langit disertai dengan cahaya bintang berkilau yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditolak sebelumnya. Telapak tebal dan gemuk muncul di belakang leher Su Xiaoyan. Raja Bayangan Teng Teng melihat wajah bundar yang gemuk dan merasakan fluktuasi kekuatan jiwa sedalam jurang. Telapak seperti giok memengaruhi bilah bayangan Teng Teng sehingga mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara itu, cahaya ungu keluar dari pusat telapak tangan dalam sekejap. Pikiran Destruction yang tampaknya bisa melahap jiwa seseorang dalam sepersekian detik telah benar-benar menghentikan Teng Teng di jalurnya. Sementara itu, Raja Harimau Dai Yuyan dan Raja Serigala Hua Lantang sedang diberi energi dari amplifikasi. Pada saat berikutnya, mereka berlari menuju Yuanen Yehui. Pilar angin Linsan telah runtuh dan tersebar dari serangan malaikat suci. Namun, ia telah berubah menjadi topan dan meluncurkan avatar jiwanya. Bila angin raksasa dengan panjang lebih dari 3 meter membentuk Destruction Tornado yang menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Yuanen Yehui tidak menghindari atau menghindari konfrontasi dengan dua kekuatan besar. Dia mengambil langkah maju tiba-tiba dan mengayunkan tinjunya secara bersamaan. Dia melepaskan Cloud Vortex Divine Pang sekali lagi. Boom, boom, 2 ledakan keras terdengar. Raja Serigala Hua Lantang diusir keluar seperti boneka kain sementara Dai Yuyan merasakan semburan kekuatan besar yang memancar ke arahnya. Pusaran dari Cloud Vortex Divine Pang menyebar kekuatannya sementara kekuatan yang luar biasa menyerang dia. Meskipun armor pertarungan 3 katanya menetralkan banyak dampak, itu masih melemparkannya sejauh 6 hingga 7 langkah. Dia jatuh dan duduk di tanah. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pikiran yang sama muncul di benak Raja Serigala dan Raja Harimau secara bersamaan. Pada saat yang sama, aliran cahaya bintang yang menyilaukan merobek layar cahaya reversal halo seperti pisau panas yang memotong mentega. Itu mencapai Sumo dalam hitungan detik. Sebuah lingkaran emas muncul dari bawah kaki Sumo segera setelah itu. Lingkaran domain armor pertempuran 3 kata miliknya yang akan diluncurkan dibekukan di tempat. Pedang melambung tinggi ke udara. 8 ekor rubah bereaksi untuk melindungi pemiliknya. Namun, Sumo tersentak oleh dampak dengan tubuhnya berkilauan di bawah cahaya bintang. Urutan suara ledakan terdengar dari tubuh Sumo. Seluruh tubuhnya menggigil dan armor pertarungan 3 katanya melemah sebagian besar. Tiba-tiba, bulu panjang di ekor rubahnya melesat keluar. Dalam benaknya, ia memiliki pemikiran yang sama dengan Dai Yuyan dan Hua Lantang. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana lawan menjadi begitu kuat tiba-tiba? Itu adalah sinar suci yang menghancurkan segalanya termasuk topan.
Bila angin menghilang dalam panas yang kuat seperti ngengat terbang yang melesat ke dalam nyala api. Cahaya penghakiman turun dari langit dan memperlambat Lin San dengan penerangan cahaya suci. Malaikat suci mengepakkan sayap gandanya saat serangan intens benar-benar menekan Lin San agar tunduk. Perubahan mendadak dalam situasi itu mengejutkan semua orang. Benarkah kelompok dari Akademi Shrek tiba-tiba menjadi sangat kuat? Ketika Dai Yuyan jatuh dan duduk di tanah, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Bukan karena lawan telah menjadi kuat, tetapi mereka telah tumbuh lebih lemah. Sinar 7 warna yang telah berkilauan di tubuh mereka selama ini telah menghilang sebelum mereka diserang. Seven Treasures Glaze Pagoda telah menghilang. Tidak ada yang menyadari ketika Smiley Face Douluo muncul di sisi Yezi dan memindahkannya dari medan perang. Pada saat yang sama, seorang pemuda tampan dalam pakaian hitam tersenyum dan mengungkapkan mulut penuh putih mutiara saat dia berdiri di tempat Yezi awalnya. Bab 1313, Pertarungan yang Baik. Itu dia, ya, itu dia. Instan kedua belah pihak bentrok, Xie, yang berada di belakang formasi Akademi Shrek telah menghilang. Dia sudah di belakang Yezi ketika dia muncul kembali. Yezi, yang saat ini memfokuskan semua kekuatannya dalam meningkatkan rekan-rekannya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia hanya melihat banyak gerakan di sekitarnya sebelum dia berada di bawah ancaman rasa sakit yang menusuk yang membuatnya menghentikan semua perangkat tambahan. Serangan balasan Shrek Six Monsters telah berakhir dalam sekejap itu. Apakah kerja tim mereka begitu buruk? Bagi Shrek Seven Monsters, ini adalah situasi yang tidak akan pernah mungkin terjadi. Boom! The Wind King menggulung dan Fox King tertegun. Sinar dazzling starlight jatuh dari langit dan menghujani orang-orang dari Monster Academy. Mereka bahkan tidak bisa bergerak. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu tidak menindaklanjuti dengan lebih banyak serangan. Tidak ada pertanyaan mengenai hasil dari sesi sparring mereka pada saat ini. Ketika seseorang berada di peringkat 7 atau 8 dering, hasil pertempuran sebagian besar akan diputuskan dalam sekejap. Mereka memanifestasikan titik ini sepenuhnya saat ini. Terlepas dari betapa tidak puasnya mereka rasakan, kebenaran ada tepat di depan mata mereka. Para penonton yang bersorak tiba-tiba terdiam. Pembalikan instan pertandingan telah membuat semua orang lengah. Long Yue berdiri di samping gimnasium. Begitu dia melihat Xie muncul di belakang Yezi, dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Apakah mereka kehilangan karena kecerobohan? Tidak, itu tidak sesederhana itu. Mereka semua telah menaruh perhatian besar dalam perlindungan Yezi. Itu juga tanggung jawab Sumu sebagai guru jiwa kontrol guru. Justru karena tekanan besar yang diberikan lawan mereka bahwa mereka tidak dapat melindungi Yezi di saat genting itu. Itulah yang menyebabkan kekalahan mereka. Pengaturan pertempuran yang tampaknya tidak seimbang dari Shrek Six Monsters dan reaksi bingung telah berakhir pada akhirnya. Mereka telah kalah. Long Yue dapat dengan jelas melihat bahwa Shrek Six Monsters belum melepaskan kekuatan penuh mereka. Apakah mereka benar-benar menjadi sekuat ini setelah beberapa tahun? Bahkan jika mereka harus melakukannya lagi dan bahkan jika dia bukan bagian dari tim, Long Yue percaya bahwa Monster Clan tidak akan bisa menang. Yuanen Yehui paling menarik perhatiannya. Armor pertarungan 3 kata miliknya terlalu kuat. Apakah itu kekuatan serangnya, kekuatan pertahanan, atau teknik meninju yang tampaknya sederhana? Mereka semua sangat kuat. Dia menahan Wolf King, Tiger King, dan bahkan Wind King sendirian. Inilah sebabnya mengapa Shrek Six Monsters mampu melaksanakan rencana pertempuran mereka dengan tenang dan mewujudkannya dalam praktik. Sebagai master jiwa kontrol guru, Raja Rubah Sumu bahkan tidak melepaskan kekuatan tempur penuhnya. Kekuatannya sebagai master armor pertempuran 3 kata benar-benar digunakan untuk memblokir serangan langit berbintang Su Xiaoyan. Jika dia memikirkannya secara lebih mendalam, Dazzling Starlight milik Su Xiaoyan tampaknya bergabung dengan Ye Xinglan dan Yue Zhengyu dan serangan mereka datang dari langit berbintang. Keterampilan jiwa seperti apa itu? Dai Yuyan duduk di lantai dengan ekspresi bingung. Pertandingan yang mereka lakukan bertahun-tahun lalu telah membuat hampir semua dari mereka tidak puas dengan kekalahan mereka, tetapi bagaimana dengan pertandingan hari ini? Mungkinkah dia masih menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa mereka telah kehilangan karena mereka ceroboh? Dia tidak berpikir bahwa dia bisa. Sosok Yuanen Yehui seperti dinding baja. Kombinasi dari kekuatannya dan hua lantang tidak cukup untuk menerobosnya. Ini adalah ketika mereka berada di bawah peningkatan pagoda King Yezi pada saat itu.
Mereka langsung dikirim terguncang saat perangkat tambahan berhenti. Seberapa besar perbedaan kekuatan ini? Yuanen Yehui adalah satu-satunya yang benar-benar menunjukkan kekuatannya. Mungkin pria gendut di belakang yang tugasnya membuat roti telah menunjukkan kekuatannya juga. Ketika Teng Teng diraih dengan tangannya yang besar, yang lain bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Teng Teng sudah di genggamannya dan wajahnya pucat. Pertempuran ini berakhir jauh lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Yuanen Yehui adalah satu-satunya yang berada di bawah tekanan apapun di antara Shrek Six Monsters. Ada ratusan orang yang hadir di gimnasium. Namun, sangat sunyi sehingga sebuah jarum bisa terdengar jika jatuh ke tanah sekarang. Sorak-sorai legendaris yang memenuhi bangunan beberapa saat yang lalu tampaknya dipenuhi dengan ejekan pada saat ini. Dalam benak para anggota klan surgawi, sorakan-sorai legendaris masih ada ketika mereka kalah dalam pertandingan ini. Su Lizhi melepaskan Teng Teng saat dia menepuk bahunya dengan telapak tangannya yang tebal. Dia tersenyum padanya dan bahkan memberinya pokbun pemulihan. Teng Teng memegang roti hangat di tangannya. Matanya dipenuhi kehangatan juga. Mereka bukan orang yang sombong yang benci kehilangan. Namun, kehilangan dalam situasi yang memalukan seperti itu adalah sesuatu yang akan sulit bahkan bagi mereka untuk menerimanya. Sumo memandang Ye Xinglan yang berdiri di depannya dengan pedang besar melayang di belakangnya. Pangkal pedang berkilau dengan cahaya bintang. Rasanya seperti jiwanya dihisap oleh pedang panjang itu. Cahaya pedang redup dan gadis cantik di depannya mengangguk. Dia berbalik dan berjalan menuju teman-temannya. Keheningan singkat akhirnya berakhir. Penonton di luar penghalang pelindung sedang kehebohan. Mereka telah kalah. Tim yang menang di hati mereka telah kalah. Mereka bahkan tidak sepenuhnya yakin bagaimana, tetapi mereka telah kalah. Desmile Face Douluo melirik Ye Zi yang berdiri di sampingnya dengan tatapan kosong. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak pantas mengatakan sesuatu kepada anak-anak ini. Shrek Six Monsters kembali ke penampilan mereka yang biasa saat mereka menyingkirkan armor perang mereka. Celana ketat elastis Yuanen Yehui menghadirkan garis tubuhnya yang sempurna. Xie tampaknya telah kembali ke sisinya setelah berkedip di udara. Dia melepas mantelnya sendiri untuk menutupinya. Dia menutupi lekuk tubuhnya yang memikat yang terlacak oleh pakaiannya yang pas. Keenam dari mereka berdiri bersama dan berjalan menuju klan Raja Surgawi. Dai Yuyan akhirnya berdiri. Dia menarik Hua Lantang yang tidak jauh darinya juga. Mereka saling memandang di mata. Mereka melihat kepahitan di mata masing-masing. Mereka kalah begitu saja, apakah mereka puas dengan hasilnya? Mereka pasti tidak puas. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka berenam berjalan ke tengah panggung kompetisi. Ketika mereka melihat Shrek Six Monsters di depan mereka, mereka tidak dapat mengucapkan kata-kata. Itu pertarungan yang bagus, kata Yuanen Yehui kepada Dai Yuyan. Dai Yuyan tersenyum masam di wajahnya, kami tidak menjadi lebih lemah. Kalian yang tumbuh lebih kuat. Petik 2. Yuanen Yehui menjawab, kalian juga sangat kuat. Hanya saja Anda tidak cukup mengenal kami. Kami telah mengalami perubahan yang lebih besar di sini. Mungkin karena kita telah melalui banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Petik 2. The Heavenly Kings Clan benar-benar legenda. Mereka semua jenius dari generasi mereka yang sangat berbakat dengan karunia alam. Namun, orang yang berbeda memiliki pengalaman yang berbeda. Orang-orang jenius dengan pengalaman berbeda akan berakhir tumbuh secara berbeda. 7 monster Shrek tidak hanya berkultivasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Mereka telah menjalani pelatihan militer di Pulau Iblis dan hidup melalui bencana besar kehancuran Akademi Shrek. Mereka juga menjadi sasaran pelatihan ketat di ketentaraan. Pengalaman-pengalaman ini tentu saja membuat mereka mengalami kesakitan yang tak terkatakan, tetapi mereka juga kekayaan terbesar mereka. Justru karena mereka memiliki pengalaman ini maka mereka sekuat ini sekarang. Itu memberi mereka pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan mereka sendiri. Justru pengalaman-pengalaman inilah yang membawa mereka ke tempat mereka berdiri hari ini. Dibandingkan dengan Shrek Seven Monsters, 8 Heavenly Kings kebanyakan berkultivasi dan belajar di akademi. Pengalaman mereka jauh lebih sederhana daripada lawan mereka. Selain itu, masih ada beberapa celah jika Monster Academy dibandingkan dengan Shrek Academy. Long Yuen naik panggung lagi. Tangannya yang mengepal santai, tapi pandangannya masih muram. Dia berjalan ke sisi Dai Yuyan dan menepuk pundaknya. Dai Yuyan mengangkat kepalanya untuk menatapnya dengan tatapan ingin tahu.
Dia tampaknya bertanya apakah mereka harus membawa Shrek Academy atas tawaran mereka memiliki pertandingan 2 lawan 7. Long Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia memandang Shrek Six Monsters. Saya menantikan pertempuran 5 Dewa Tangulin. Kekuatan Anda telah membuat saya melihat bahwa itu tidak akan cocok dengan hasil yang dapat diprediksi. Petik 2. Yue Zhengyu berkata, sebenarnya, kami juga menantikannya. Petik 2. Bab 1314. Long Yue berkata dengan suara yang dalam, mari kita tunggu sampai pertempuran 5 dewa. Kita bisa kalah, tetapi kita tidak akan mengambil spar yang tidak adil. Petik 2. Yue Zhengyu mengulurkan tangan ke arahnya atas kemauannya sendiri. Mungkin kita akan bertarung bersama satu sama lain suatu hari nanti. Petik 2. Long Yue tertegun. Dia benar, mereka milik Sekte Tang. Meskipun Long Yue sebagian dihapus dari sekte karena ia memfokuskan lebih banyak energinya pada Akademi Monster, itu tidak sepenuhnya mustahil bagi mereka untuk bertarung berdampingan dari perspektif Tang Sek. Zhengyu benar, Anda bisa menjadi sekutu di masa depan. Juga, hari ini mungkin tidak sejauh yang Anda pikirkan. Wajah tersenyum Dou Luo menghampiri mereka. Ketika dia melihat anak-anak muda ini dengan mata dan jiwa mereka yang keras kepala yang haus kemenangan, dia tidak bisa tidak merasa terhibur sebagai senior mereka. Generasi muda tumbuh sangat cepat. Generasi Tang Sekte ini pasti akan meninggalkan jejak mereka di seluruh bintang Dou Luo. Entah itu Tang Wulin atau Long Yue, mereka kemungkinan besar akan menjadi limit Dou Luos di masa depan. Di antara teman-teman mereka, setidaknya setengah memiliki potensi juga. Memang benar bahwa teknologi jiwa terus meningkat, tetapi seorang ahli puncak sejati adalah makhluk yang melampaui amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Jika Tang Sekte bisa memiliki 5 batasi Dou Luos di masa depan, Hu Jie menjadi bersemangat hanya memikirkan kemungkinan itu. Di antara generasi muda saat ini, bukan tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Mereka baru berusia 20-an. Berapa usianya ketika ia telah mencapai peringkat yang sama dengan mereka? Dia merasa sedikit sedih pada saat yang sama ketika dia mengingat sekte aslinya. Dibandingkan dengan perkembangan Tang Sekte yang cepat, sekte tubuh terbuang sia-sia. Itu dulunya sekte terbaik di benua, sekte yang bahkan lebih unggul dari Tang Sekte. Sekarang, itu hanya sekte kelas 2. Mereka yang memiliki jiwa bela diri tubuh sedikit dan kultivasi dalam tubuh sekte adalah proses yang menyakitkan. Generasi muda saat ini tidak dapat menerima budidaya semacam ini lagi. Ini juga salah satu alasan mengapa body sek menurun. Mari kita makan bersama, traktir saya, kata Long Yue. Yue Zhengyu menoleh untuk melihat Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Kedua wanita itu sedikit terkejut dengan undangan Long Yue. Su Mier sudah berada di dekat mereka. Dia tersenyum dan berkata, kami akhirnya berkumpul di sini. Saya ingin bertanya kepada kalian tentang situasi akademi kami juga. Mari kita makan bersama. Lagi pula, orang yang akan berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa bukanlah kalian. Juga, ada banyak makanan tradisional di Star Luo City. Mereka sudah dianggap tersesat di federasi, tahu. Petik 2, tentu saja, Su Lizi praktis mengatakannya. Dia sepertinya sudah mengeluarkan air liur. Ye Xinglan memutar matanya ke arahnya. Yuanen Yehui mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kita harus merepotkanmu dan temanmu, senior. Petik 2, Desmile Face Dou Luo membelai perutnya yang bundar. Aku akan meninggalkan kamu anak muda untuk itu. Orang tua ini akan memaafkan dirinya sendiri. Adalah baik untuk menjadi muda. Ini adalah waktu yang saya masih ingat sayang. Petik 2. Long Yue tidak membawa mereka ke beberapa restoran mewah kelas atas. Sebaliknya, mereka datang ke halaman sederhana. Ini adalah tempat milik 8 Raja Surgawi. Itu adalah tempat yang mereka beli dengan mengumpulkan uang mereka bersama. Pengaturan di dalamnya memiliki semua elemen yang mereka sukai. Mereka akan sering berkumpul di sini. Biasanya, Hua Lantang dan Ye Zi adalah yang menjaga tempat ini. Dengan status 8 Heavenly Kings di Star Luo City, staf yang berdedikasi mulai memberikan berbagai hidangan Star Luo City dan mengisi meja. Suasana di antara mereka telah dingin dan kaku sebelumnya, mereka mulai sebagai lawan bertahun-tahun yang lalu, dan selalu begitu. Ini adalah pertama kalinya mereka duduk untuk makan bersama. Su Mier menghasilkan beberapa botol anggur beras yang diseduh secara khusus. Suasana akhirnya mulai cerah. Long Yue duduk di kursi utama. Pada awalnya, Yue Zhengyu duduk di sebelahnya. Namun,
Su Lizzie telah menggantikannya tak lama. Alasannya sederhana, toleransi alkohol Long Yue terlalu tinggi. Ayo bermain, ya, Teng Teng tiba-tiba melamar. Game apa? Mungkin itu karena mereka berdua adalah master jiwa agility system, Xie mendapati dirinya tidak menyukai orang ini. Teng Teng berkata, tentu saja ini permainan minum. Apa kalian sudah cukup umur untuk minum? Petik 2. Itu adalah provokasi terang-terangan. Xie mengangkat alis. Bagaimana kamu memainkannya? Teng Teng menjelaskan, aturannya adil dan masuk akal. Semua orang akan bersulang setiap orang di sini dengan secangkir penuh. Orang itu hanya bisa duduk untuk makan setelah dia selesai memanggang semua orang di sekitar meja. Lalu, giliran orang kedua. Setiap orang akan bergiliran memanggang semua orang, dan kita akan melihat siapa yang turun lebih dulu. Bagaimana itu terdengar? Petik 2. Xie berdiri, tidak mau menunjukkan kelemahan dan berkata, bahwa karena kaulah yang mengusulkannya, kamu akan menjadi yang pertama. Petik 2. Teng Teng mengangkat cangkirnya dan berdiri. Dia berkata dengan niat jahat, jika kamu benar-benar tidak bisa menerimanya dan tidak ingin mabuk, tidak apa-apa. Yang harus Anda lakukan adalah mengetuk pundak saya dan berkata, kakak, aku pengecut, dan itu akan dihitung sebagai izin. Petik 2. Katakan apa? Xie bertanya dengan kaget. Kakak, aku pengecut. Teng Teng segera mengulangi kata-katanya sendiri. Xie segera tersenyum. Baik, kemudian duduk, kamu pengecut. Petik 2. F*** itu rendah. Ayo, Xie, mari bersulang. Teng Teng bergerak cepat menuju Xie. Basis budidaya agility system miliknya cocok untuk membuat roti panggang. Meskipun dia bergerak cepat, anggur di cangkirnya bahkan tidak bergoyang. Xie tersenyum padanya. Aku hanya bercanda, kuharap kau tidak marah. Petik 2. Teng Teng mendengus. Aku tidak akan jadi jika kamu meminumnya. Petik 2. Ceria. Cangkir itu berdenting. Hampir setengah liter anggur beras ditelan oleh mereka berdua. Teng Teng memutar pergelangan tangannya dan menangguhkan cangkirnya terbalik di atas kepalanya. Dia melakukan ini untuk menunjukkan bahwa tidak setetes anggur tersisa di cangkirnya. Xie mengikuti. Namun, beberapa tetes rambut yang menetes jatuh ke rambutnya. Haha, kamu perlu keterampilan untuk melakukan ini. Teng Teng tertawa penuh kemenangan. Dia merasa seolah-olah dia mendapatkan bahkan dengan Xie. Xie menyeka anggur di rambutnya dengan serbet. Kamu orang yang licik, kamu tahu itu. Baiklah, ayo, minum bersama yang lain. Petik 2. Teng Teng menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, oh ya, ada aturan lain yang saya lupa sebutkan, tidak ada yang diizinkan menggunakan toilet. Siapapun yang menggunakan toilet akan menghadapi hukuman 3 cangkir. Petik 2. Mata Yue Zhengyu segera melotot. Bukankah itu terlalu kejam? Teng Teng mendengus. Kamu takut? Yue Zhengyu berkata, Anda memiliki lebih banyak nomor. Petik 2. Teng Teng berkata, kakak ipar juga dari Akademi Shrek, dia akan dihitung sebagai seseorang dari sisimu. Kalian adalah tamu kami dari jauh, kami tidak akan menggertakmu. Penyihir kecil kami juga ada di pihak Anda. Dengan cara ini, Anda akan memiliki lebih banyak orang di sisi Anda. Kita akan melihat sisi mana seseorang yang masih berdiri pada akhirnya. Petik 2. Ayo, mereka semua anak muda, siapa yang mau menerima kekalahan saat minum? Dengan ini, kontes putaran kedua yang tidak biasa dimulai. Meskipun mereka semua penguasa jiwa, tidak ada yang peduli untuk menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk meniadakan efek alkohol. Teng Teng menyelesaikan putarannya, dan matanya menunjukkan perubahan terbesar. Mereka menjadi lebih cerah. Selain itu, tidak ada perubahan lainnya. Mereka menyelesaikan putaran mereka. Ketika semua orang menyelesaikan satu putaran, masing-masing dari mereka benar-benar telah minum lebih dari 20 cangkir. Suasana yang awalnya dingin dan kaku segera meringankan. Tiba-tiba, Su Mier mulai memiliki senyum genit di wajahnya. Dia menyenggol Long Yue di sampingnya dan dengan lembut memanggil, sayang. Long Yue besar dan tinggi dengan kepribadian yang tangguh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika mendengar alamat seperti itu datang dari Su Mier, yang biasanya tangguh. Yang lain juga melihat Su Mier dalam keadaan seperti itu untuk pertama kalinya. Mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi mereka menghentikan percakapan mereka. Ruangan itu dengan cepat menjadi sunyi. Apa yang kamu lakukan? Long Yue menatap Su Mier dengan ekspresi canggung.
Jangan memanggilku seperti itu. Saya tidak terbiasa dengan itu. Petik 2. Saya ingin menggunakan toilet. Sumier menunduk, tampak seolah-olah dia dianiaya. Seolah-olah Long Yue telah menggertaknya selama ini dan dia membutuhkan izinnya untuk setiap hal. Long Yue menelan ludahnya. Dia tiba-tiba berpikir bahwa sepertinya bukan hal yang buruk jika Sumier bertindak seperti ini selama masa normal. Kalau begitu pergilah. Dia buru-buru berkata. Sumier menunduk dan berkata, tapi, saya tidak ingin dihukum. Petik 2. Yang lain akhirnya mengerti apa yang terjadi. Semua orang tertawa terbahak-bahak. 8 Raja Surgawi bahkan berguling-guling di lantai. Mereka tidak pernah berharap Sumier memiliki senjata seperti itu di gudang senjatanya. Teng Teng tertawa. Aku menyesalinya, aku menyesalinya. Seharusnya aku tidak membiarkan saudara ipar pergi ke sisi lain. Sayang sekali, sayang sekali. Petik 2. Long Yue memiliki ekspresi tak berdaya. Namun, ia merasa layak untuk dapat menyaksikan sisi istrinya ini. Apa 3 cangkir dibandingkan dengan sisi Sumier yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sumier memiliki moniker yang sangat terkenal di Monster Academy, Guns N' Roses. Jika dia bukan kekasih Long Yue, ada banyak yang akan mencoba untuk memenangkannya. Bab 1315. Di Shrek Academy, semua orang telah berkultivasi sendiri. Sumier memiliki minat penelitian sendiri dan jarang berhubungan dengan yang lain. Di sini, dia adalah seorang guru. Secara alami, dia harus berinteraksi dengan banyak orang dalam pekerjaannya. Kecantikannya, gaya mengajarnya yang ketat, dan kekuatan tempurnya yang kuat membuat dia disukai fakultas dan mahasiswa. Dalam waktu singkat, dia telah beradaptasi dengan gaya hidup di Monster Academy. Ketika itu adalah pertarungan dengan Mesya dengan peringkat yang sama, hampir tidak ada yang bisa mengalahkan guru wanita ini yang dikenal sebagai senjata. Dia adalah pejuang yang tangguh. Juga, dia terampil membangun mechanya sendiri dan berbagai senjata Mesya. Dia membantu siapa saja yang datang mencari bantuannya. Kepribadiannya yang ramah dan ceria adalah kebalikan dari sifat pendiam Long Yue. Dalam arti tertentu, dia menebus kekurangan yang dimiliki Long Yue. Long Yue memiliki reputasi terbaik di akademi. Namun, dalam hal popularitas di antara anggota fakultas dan mahasiswa, Sumier tidak jauh di belakang. Karena sifat mementingkan diri dan kebaikan hati Sumier, Long Yue dihormati dan dicintai istrinya. Meskipun mereka tidak menikah secara resmi, mereka saling menghormati sebagai pasangan. Pesona Sumier terletak pada sikapnya yang jujur yang membuat Long Yue jatuh cinta padanya. Ketika dia tiba-tiba menjadi lembut di meja, meskipun dia tidak terbiasa dengan itu membuatnya sangat bersemangat. Dia merasakan gatal di hatinya. Aku akan meminumnya untukmu. Dia menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Sumier pergi ke toilet dengan senyum di wajahnya. Long Yue minum 3 gelas sekaligus. Meskipun dia tidak bisa meniadakan efek alkohol dengan kekuatan jiwanya, jumlah anggur beras yang dia konsumsi hampir tidak memiliki efek pada dirinya. Saudara Teng Teng, pada saat ini, suara lucu terdengar. Teng Teng menertawakan Raja Naga beberapa saat sebelumnya. Dia tiba-tiba merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Dia memandang penyihir kecil di dekatnya dengan ketakutan. Dai Yuner meliriknya. Saudara Teng Teng, saya ingin pergi ke toilet juga. Petik 2. Pergilah kalau begitu. Kita tidak berada di sisi yang sama. Teng Teng tidak menyerah begitu saja. Dai Yuner menatapnya. Mata indahnya basah oleh air mata. Saudara Teng Teng, saya selalu berpikir Anda menyukai saya. Bisakah Anda melihat saya minum 3 gelas besar anggur? Dengan perutku yang membuncit karena semua minum ini, aku terlihat mengerikan. Anda, di sisi lain, tampan, anggun, mengagumkan, dan tidak konvensional. Bahkan ketika kamu mendorongku ke Akademi Shrek, aku bahkan tidak mengeluh. Aku akan minum. Teng Teng memutuskan untuk memotong pendek Dai Yuner. Jika dia membiarkannya melanjutkan, dia bahkan mungkin akan dituntut karena pengkhianatan. Hahaha, yang lain tertawa terbahak-bahak. Kejenuhan Sumier dan Dai Yuner membawa mereka lebih dekat. Untuk sesaat, mereka minum tanpa menahan diri. Kecanggungan itu hilang. Semakin banyak mereka minum, semakin dekat hubungan mereka. Minum tentu saja memiliki efek ajaib pada orang. Xie menyenggol Yuanen Yehui yang berada di sampingnya dengan ringan. Sayangku, jika kamu memohon padaku, aku akan minum atas namamu sebanyak yang kamu mau menggunakan toilet. Petik 2.
Yuanen Yehui berbalik untuk menatapnya. Mungkin itu efek anggurnya, tapi dia tampak lebih cantik sekarang. Senyum memikat muncul di wajahnya. Xie terasa hangat dan tenggorokannya kering. Enyahlah. Hahaha. Tawa putaran lagi pecah. Dalam keadaan ini, tidak ada yang ingat taruhan awal mereka. Mereka minum seperti tidak ada hari esok. Tidak ada yang mengawasi anggur yang diminum. Piala dan nampan berserakan di seluruh meja. Xie dan Teng, dua master jiwa agility sistem battle yang tidak saling berhadapan sebelumnya sekarang berpelukan dan saling mengakui sebagai saudara. Su Mier dan Su Xiaoyan terisak-isak di samping ketika mereka mengenang Akademi Shrek sambil minum anggur. Ada saat-saat ketika seseorang perlu melampiaskan rasa frustasinya ketika seseorang berada di bawah tekanan besar. Itu juga berlaku untuk Shrek Seven Monsters dan anggota Heavenly Kings Clan. Bahkan Yuanen Yehui dan Ye Xinglan yang biasanya mabuk merasa mabuk hari ini. Terlepas dari kondisi mereka berhasil kembali dengan selamat ke markas Tangsek. Jika pemenang diumumkan, Shrek Seven Monsters akan disukai. Ternyata orang yang paling banyak minum bukanlah Raja Naga yang memiliki tubuh paling besar, tetapi Su Lizhi yang minum tanpa henti tetapi berhasil menjaga kerahasiaan. Perut Su Lizhi seperti lubang tanpa dasar. Bahkan ketika Long Yue tersandung menjelang akhir, Su Lizhi masih sadar. Sebelum mereka berpisah, Teng yang mabuk sedang bergumam tentang tidak pernah bersaing dengan seorang master jiwa tipe makanan dalam minum. Kepribadian yang paling menonjol dari generasi baru Tang Sekte telah menghabiskan malam mabuk. Publisitas untuk pertempuran lima dewa telah berkembang ke titik di mana setiap rumah tangga di benua bintang Luo tahu tentang hal itu. Kali ini, pertandingan akan berbeda dari pertandingan di kompetisi lain. Sebagian besar kompetisi memiliki batas. Beberapa memiliki batasan usia, sementara yang lain memiliki batasan pada basis budidaya peserta. Ini untuk memastikan bahwa kompetisi itu adil. Dengan cara ini, para ahli akan lebih terlatih. Di sisi lain, pertempuran lima dewa berbeda. Itu adalah pertandingan tanpa batas. Ini akan menjadi pertandingan publik di mana para peserta akan menjadi ahli yang paling terampil. Rincian Tangulin mulai dikenal dengan meningkatnya jumlah masyarakat. Semakin banyak mereka belajar, semakin terkejut mereka. Bagaimana mungkin sekte yang kuat seperti Sekte Tang memilih seorang pria muda di usia 20-an untuk menjadi master sekte? Bagaimana anak muda seperti itu akan berperang dalam pertempuran lima dewa? Apakah benar-benar perlu bagi kerajaan untuk mengangkat kehebohan untuk mempublikasikan kompetisi seperti itu? Jika kekaisaran mengeluarkan ahli sejati mereka, maka itu akan menjadi pertandingan di mana hasilnya sudah diputuskan. Mengapa kekaisaran melakukan begitu banyak upaya untuk acara ini? Mungkinkah Master Sekte Tang Sekte menghasut masyarakat? Apakah dia terlalu percaya diri? Untuk sementara waktu, rumor beredar di jalanan. Tidak diragukan lagi, antisipasi publik terhadap kompetisi sedang meningkat. Tang Wulin tidak menyadari kejadian di luar. Dia malah tenggelam dalam lingkungan yang aneh. Setiap kali tekanan di dunia luar meningkat, ia masuk ke negara yang mengatur diri sendiri. Dalam hal ini, ia paling meningkat. Secara alami, asumsinya adalah bahwa tekanan itu tidak berasal dari rohnya. Meskipun ia kehilangan kasih sayang untuk orang tua asuhnya ketika mereka dibawa pergi oleh ayah kandungnya, ia malah mendapatkan sesuatu yang lain. Paling tidak, simpul yang mengkhawatirkan di hatinya dibatalkan. Dengan penjelasan Naer, dia akhirnya mengerti mengapa Gu Yue dan Naer bertingkah aneh satu sama lain. Dia juga mengerti penampilan Gu Yuena. Meskipun Naer tidak menyebutkan bagaimana mereka dapat berpisah menjadi dua orang, tetap saja terasa aneh setiap kali dia memikirkannya. Meski begitu, dia sudah mendapat penjelasan. Tekanan pada rohnya berkurang. Di sisi lain, Tang Wulin, yang berfungsi dengan baik di bawah tekanan sejak ia masih kecil, termotivasi oleh tekanan dari aspek lain. Pada awal kultivasinya, ia memilih untuk terus membudidayakan teknik rahasia bawaan tubuh sekte. Segera, ia memasuki kondisi meditasi yang dalam. Tentu saja, budidaya teknik rahasia bawaan sekte tubuh berhenti. Meskipun demikian, ia tidak yakin dengan keadaan meditasinya saat ini. Dia merasa seperti bola. Permukaan bola itu kasar dan terdiri dari banyak komponen yang merupakan berbagai kemampuannya. Ketika ia memulai meditasinya yang dalam, bola mulai berputar. Selama rotasi, permukaan yang awalnya kasar perlahan mulai berubah. Segera berubah menjadi bola halus. Rasanya seolah semuanya menjadi satu. Bab 1316.
Tang Wulin tidak menyadari bahwa mengintegrasikan kekuatannya dengan cara ini mirip dengan pengalaman limit Dou Luo selama terobosan terakhir di akhir. Meskipun peringkatnya berbeda, efeknya sama. Semangatnya membangkitkan perasaan indah yang menarik Tang Wulin dari meditasinya yang dalam. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dia lihat adalah sinar matahari cerah yang mengalir melalui jendela. Jendela di depan tempat tidurnya menghadap ke timur. Saat ini, matahari baru saja mengintip dari timur. Sinar keunguan ditangkap oleh Tang Wulin. Matanya juga berubah ungu. Dunianya saat ini dipenuhi dengan kenyamanan fisik dan kemewahan. Saat dia merasakan makanan dari aura ungu, dia menghela nafas panjang. Jendela itu terbuka dengan pelan. Udara segar mengalir masuk dari luar untuk menyapu wajahnya dan menyehatkan tubuhnya. Semangatnya terangkat pada saat yang sama. Itu adalah chiaroscuro dari lingkungan di luar. Tang Wulin berpikir bahwa dunia terlihat sangat indah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tang Wulin membiarkan tangannya menggantung di sisinya secara alami. Dia merasa seperti orang baru. Dia bangkit dan berjalan ke jendela. Dia mengangkat skala naga platinum yang tergantung di lehernya. Dia merasakan kehangatan dari skala naga dan auranya juga. Dia benar-benar tidak menyadari kejadian di luar. Dia hanya menyadari kondisinya saat ini. Pertempuran 5 dewa, aku datang. Gimnasium Nasional Star Luo Empire penuh sesak. Gimnasium besar dengan kapasitas tempat duduk 100.000 penuh. Kerumunan ada di sini hanya untuk menonton kompetisi. Pertandingan singkat akan memakan waktu beberapa menit sementara yang panjang tidak akan lebih dari 15 menit. Pertempuran antara para master jiwa jarang memakan waktu selama itu. Banyak di antara penonton telah membeli tiket mahal untuk pertandingan itu. Mereka terusik dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin melihat sendiri pertempuran 5 dewa yang telah diadakan sejak zaman kuno. Platformnya juga ramai. Kaisar Bintang Luo, Yang Mulia Dai Tianling dan Kepala Sekolah Monster Academy, NC, juga hadir. Penanggung jawab Tang Sek di benua Bintang Luo, Smiley Face Dou Luo duduk di sisi lain Kaisar. Sementara itu, Dai Yuyan yang pulih dari mabuknya duduk di baris kedua. Sebelum pertandingan melawan Shrek Six Monsters, dia pikir pertempuran 5 dewa adalah murni untuk tujuan seremonial. Itu hanya acara untuk melihat bagaimana Tang Wulin akan tarif. Namun, setelah sesi sparring mereka tempo hari, sikapnya berubah. Shrek Six Monsters telah meningkat banyak dan mereka menjadi sangat kuat sekarang. Sebagai pemimpin mereka, diragukan kekuatan Tang Wulin tidak berubah. Karena dia cukup berani untuk menerima tantangan pertempuran 5 dewa, itu menyiratkan Tang Wulin sangat percaya diri. Di sisi lain, Dai Yuyan mengakui bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Jika dia Tang Wulin, dia tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan di mana dia ditakdirkan untuk kalah. Ketika dia berjalan ke gimnasium yang padat dengan suasana yang meriah dan melihat kerumunan penonton, Dai Yuyan merasa, untuk pertama kalinya, bahwa pilihan adik perempuannya mungkin benar selama ini. Tang Wulin memang luar biasa dan pantas mendapatkan kasih sayang. Namun, orang itu terlalu sombong untuk disukainya. Bagaimana dia bisa menolak adik perempuannya yang manis? Dia langsung menolaknya. Dia menjadi marah memikirkan hal itu. Namun, kebenciannya terhadap Shrek Seven Monsters telah dikurangi sejak pertarungan minum kemarin. Shrek Six Monsters juga ada di platform. Mereka dianggap sebagai VIP. Mereka duduk di baris kedua, seperti Dai Yuyan. Hanya Dai Yuyan dan Long Yue dari klan Raja Surgawi yang memenuhi syarat untuk duduk di sini. Adapun Dai Yuner, dia saat ini berada di sudut yang lebih dekat ke panggung, menikmati fasilitas yang datang dengan statusnya. Apakah Tang Wulin belum datang? Dai Yuyan bertanya pada Yue Zhengyu di sampingnya. Yue Zhengyu berkata sambil tersenyum, dia sudah lama sekali. Apakah Anda pikir dia akan terlambat? Anda terlalu khawatir, Yang Mulia. Petik 2. Dai Yuyan menatapnya tajam. Sepertinya kamu memiliki kepercayaan penuh padanya. Petik 2. Yue Zhengyu menjawab, Yang Mulia, apakah Anda percaya pada mukjizat? Dai Yuyan cemberut. Aku hanya percaya pada kekuatan. Petik 2. Yue Zhengyu tertawa. Saat itu, ketika kita mengalahkan kalian, apakah kekuatan atau keajaiban itu? Pertanyaan itu membuat Dai Yuyan terdiam. Dia tidak yakin bagaimana dia harus merespons. Kapten kami dapat dianggap sebagai orang yang terampil dalam menciptakan keajaiban di dunia. Dia mungkin menang, meskipun ini pertandingan sepihak. Yue Zhengyu mengangkat bahu. Dai Yuyan mendengus.
Mari kita tunggu dan lihat saja nanti. Kita akan melihat berapa lama dia bisa bertahan dalam kompetisi dan berapa banyak kerugian yang bisa dia ambil sebelum dia kalah dalam pertempuran 5 dewa. Petik 2. Di sisi lain Yue Zhengyu, Xie berkata dengan santai, satu-satunya hal yang aku pikirkan sekarang adalah bagaimana jika kakak kita memenangkan pertandingan pertama. Pikirkan tentang itu. Ada begitu banyak penonton hari ini. Ada juga siaran langsung di seluruh Star Luo Empire. Bagaimana reaksi Kekaisaran Luo Star? Petik 2. Menang. Apakah itu mungkin? Dai Yuyan cemberut. Ekspresi wajahnya jelas meremehkan. Namun, apakah dia merasa itu tidak mungkin? Tidak diragukan lagi, Kaisar Dai Tianling berprasangka kali ini. Dia telah secara paksa mengikat Sekte Tang ke kereta perangnya. Jika tanggapan Tang Sekte lebih drastis, mereka dapat mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa dan bahwa Sekte Master tidak ada di Kekaisaran Bintang Luo. Namun, Sekte Tang memberikan jawaban yang rendah hati. Itu karena status mereka di Kekaisaran Bintang Luo dan Federasi berbeda. Meskipun tindakan Dai Tianling bias, Kekaisaran selalu mendukung Tang Sekte. Oleh karena itu, Sekte Tang tidak akan pernah jatuh dengan Star Luo Empire. Bagaimanapun, Kekaisaran Luo Star telah memperoleh manfaat luar biasa dari publisitas. Karena Tang Sekte pasti akan ditekan di Federasi, kemungkinan mereka akan berpihak pada Kekaisaran Luo Star. Sumber daya yang tak ternilai hanya bisa dijual kepada mereka pada akhirnya. Namun, itu mungkin skenario yang berbeda. Sementara manfaat dari Kekaisaran akan jauh berkurang, itu bisa meningkatkan reputasi Sekte Tang. Ini akan menjadi skenario di mana Tang Wulin memenangkan pertempuran 5 dewa. Jika ternyata demikian, maka itu akan menjadi situasi win-win. Sekte Tang bahkan mungkin berakhir dengan lebih banyak manfaat. Di permukaan, akan muncul begitu. Namun, bisakah Tang Wulin benar-benar memenangkan pertempuran 5 dewa? Akan sangat sulit. Memenangkan 3 dari 5 pertempuran tidak akan membuat seseorang menjadi pemenang dalam pertempuran 5 dewa. Seseorang harus memenangkan semua 5 pertempuran. Karena kondisi sulit ini, orang-orang di zaman kuno memilih pertempuran 5 dewa untuk menentukan hubungan antara negara-negara yang bertikai. Kemungkinan menang Tang Wulin hampir mendekati nol. Rencana awal Dai Tianling untuk situasi win-win dipengaruhi karena urusan putrinya. Bukannya dia tidak menyesal, dia tidak berharap ada konflik antara kerajaannya dan Sekte Tang karena insiden itu. Namun, Tang Wulin menjadi gelisah. Selain itu, putrinya tidak membela dirinya sendiri. Ketika dia berpikir tentang Dai Yuner yang mengatakan bahwa dia bersedia menjadi nyonya Tang Wulin, dia tidak bisa menahan perasaan amarah yang datang menimpanya. Dia harus memperbaiki hubungan kekaisarannya dengan Sekte Tang di lain waktu. Dia yakin akan ada banyak peluang untuk itu. Dalam hal ini, dia perlu melampiaskan amarahnya. Katakan padaku, Guru, berapa banyak peluang yang dimiliki Tang Wulin dalam pertandingan hari ini? Dai Tianling bertanya pada Enci di sampingnya. Enci sedikit mengernyit. 30% mungkin. Petik 2. Sebanyak itu. Dai Tianling menatap Enci dengan kaget. Perhitungan gurunya selalu konservatif. Tang Wulin baru berusia 20-an. Memiliki peluang 30% untuk menang dalam pertandingan pertempuran 5 dewa memang tinggi. Yang mulia, Anda tidak boleh meremehkan Tang Wulin. Long Yue mengatakan kepada saya bahwa dia tidak percaya jika dia harus melawan Tang Wulin sekarang. Ini berarti bahwa Tang Wulin setidaknya memiliki kekuatan tempur dari judul Douluo. Kita seharusnya tidak tertipu oleh penampilan luarnya. Suatu hari di aula, aku bisa merasakan peringkat rohaninya berada di domain roh. Dia bahkan mungkin sudah memiliki wilayah spiritualnya sendiri. Petik 2. Dai Tianling menghela nafas. Tang Sekte benar-benar pabrik bakat. Petik 2. Enci tersenyum tipis. Namun, pada akhirnya mereka akan melayani Anda. Sangat jarang baginya untuk mengungkapkan kekaguman terhadap seseorang. Dai Tianling tersenyum. Namun, dia dengan cepat berkata dengan jengkel. Bocah ini tidak menghargai bantuan apapun yang ditawarkan. Jika dia bersedia menjadi menantu saya, dia tidak akan harus melalui banyak masalah ini. Petik 2. Jika Tang Wulin setuju untuk menikahi Dai Yuner, dia akan bersedia merahasiakan perjalanannya. Hubungan mereka akan lebih ramah, dan ketidakpercayaan satu sama lain akan berkurang. Namun, Tang Wulin dengan tegas menolak tawarannya, dan itu memengaruhi seluruh strategi Dai Tianling. Bab 1317. Enci berkata,
Mari kita menantikannya. Kita akan melihat apakah pemuda ini benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Petik 2. Tentu saja, kepala sekolah monster-monster memiliki apa yang dikatakan Dai Yuyan dan yang lainnya di belakangnya. Sebenarnya, dia juga sangat menunggu untuk melihat apakah Tang Wulin bisa membawa keajaiban lain. Pada saat itu, suara bariton yang menyenangkan dapat terdengar di dalam gimnasium. Pertempuran 5 dewa berasal dari zaman kuno. Di era itu, di mana para juara lahir di banyak orang, hanya pahlawan sejati yang akan mengajukan tantangan seperti pertempuran 5 dewa. Petik 2. Dengan pernyataan memerintah ini, gimnasium yang berisik segera menjadi tenang. Mereka tahu bahwa perkenalan untuk pertempuran 5 dewa akan terjadi, jadi mereka mendengarkan dalam diam. Alasan untuk istilah 5 dewa adalah sifat ekstrim dari pertandingan. Penantang akan berpartisipasi dalam 5 pertandingan pada 5 hari terpisah melawan lawan-lawannya. Partai yang ditantang tidak bisa menolak tantangan, jika tidak, mereka akan dicemooh oleh semua orang di bawah langit. Petik 2. Tanpa ragu, partai yang ditantang memiliki keuntungan yang jelas dalam pertempuran 5 dewa. Mereka dapat mengirim ahli yang berbeda untuk setiap pertandingan sementara penantang hanya bisa bertarung sendiri. Pemenang akhir akan memiliki hak untuk membuat satu permintaan. Di zaman kuno, permintaan ini biasanya gencatan senjata 1 tahun atau lebih. Cukup waktu bagi suatu negara untuk beristirahat dan memulihkan kekuatannya. Bahkan mungkin mengubah situasi seluruh bangsa. Karenanya, dalam kontes seperti pertempuran 5 dewa, penantang biasanya adalah pahlawan dan pilar spiritual negara tersebut. Jika pahlawan berhasil, namanya akan hidup selama ribuan tahun. Petik 2. Sekarang, atas permintaan Master Sekte Tang yang baru diangkat sekte, kami akan meniru pertempuran 5 dewa kuno dan menyajikan serangkaian pertandingan paling menarik yang pernah Anda lihat. Sebagai salah satu sekte paling penting di Kekaisaran, Sekte Tang selalu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Kekaisaran. Pertempuran 5 dewa ini sedang dilakukan sehingga persahabatan antara Sekte Tang dan Kekaisaran akan tetap kuat untuk masa yang akan datang. Mari kita semua bersorak untuk Sekte Guru Sekte Tang yang baru diangkat. Buat keributan untuk pertempuran 5 dewa ini. Tidak peduli hasilnya, saya percaya bahwa kontes ini akan menjadi serangkaian pertandingan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa. Petik 2. Pendahuluannya sederhana, dengan sedikit kata atau konsep yang rumit. Menjelang akhir, pembawa acara bahkan menekankan bahwa ini adalah pertandingan persahabatan yang mirip dengan sesi sparring dan memberikan pujian yang tinggi kepada Sekte Tang. Dia tidak bisa menggunakan Tang Sekte seperti alat. Dia masih akan menunjukkan konsiliasi ketika dipanggil. Dalam hal keterampilan diplomatik, Kekaisaran Luo Star memang lebih unggul dari Kekaisaran Dao Spirit. Secara relatif, Star Luo Empire juga lebih kencang. Itu tidak begitu tergantung pada Sekte Tang seperti Kekaisaran Roh Dao. Hari ini, babak pertama pertempuran 5 dewa akan dimulai. Ini pertarungan Mesha. Petik 2. Mesha telah lama menjadi senjata paling penting yang diciptakan oleh teknologi modern. Penelitian tentang mechas dimulai oleh nenek moyang terkenal dari kerajaan Star Luo, Roh Ice Dou Luo Huo Yuhao. Dia adalah orang pertama yang mengusulkan ide luar biasa dan menciptakan Mesha pertama. Selain itu, Spirit Ice Dou Luo sendiri adalah anggota dari Shrek 7 Monster Tang Sekte. Pertempuran Mesha hari ini pasti akan sangat menarik. Petik 2. Aturan dari kontes Mesha pertempuran 5 dewa adalah sebagai berikut. Pangkat Mesha maksimum kedua sisi diizinkan untuk digunakan adalah hitam. Aturan ini diputuskan tidak adil. Master Sekte Tang Sekte tidak memiliki Mesha surgawi. Jika ada perbedaan antara kualitas Mesha yang digunakan oleh kedua belah pihak, maka kita tidak akan dapat menyaksikan keterampilan sejati yang dimiliki kedua lawan dalam mengendalikan mereka. Petik 2. Dalam pertarungan Mesha, penggunaan jiwa roh tidak diizinkan. Hal lain diizinkan. Perwakilan Kekaisaran dalam kontes Mesha pertempuran 5 dewa adalah Komandan Divisi Mesha pertama Kekaisaran yang juga dikenal sebagai Imperial Order of Knights, Master Mesha Surgawi Kekaisaran, yang dikenal sebagai Pilar Kerajaan, Komandan Huang Zhengyang. Dia dikatakan sebagai Master Mesha paling berbakat di Kekaisaran dan telah memenangkan banyak kompetisi Mesha bergengsi. Setiap langkah yang telah diambilnya dalam mencapai semua ini adalah berkat usahanya sendiri. Dia adalah ahli peringkat Dou Luo Judul. Dia pantas menjadi perwakilan Kekaisaran dan menjadi salah satu dari 5 dewa dalam pertempuran 5 dewa. Petik 2. Ketika nama Huang Zhengyang diumumkan,
ia segera mengangkat paduan suara sorak-sorai dari kerumunan. Di Kekaisaran Luo Star, ini adalah nama rumah tangga. Pilar Kekaisaran, Huang Zhengyang. Dia tidak memberi dirinya gelar. Ini adalah penilaian yang diberikan oleh Kaisar Dai Tianling setelah secara pribadi menyaksikan keterampilan piloting Meisha yang kuat. Huang Zhengyang menyukai Meisha sejak dia masih kecil. Ayahnya adalah seorang master Meisha yang terkenal. Ketika dia baru berusia 2 tahun, dia telah naik ke kokpit Meisha dengan ayahnya. Sepanjang hidupnya, dapat dikatakan bahwa ia menghabiskan lebih banyak waktu di Meisha daripada di tempat tidurnya sendiri. Meisha seperti kehidupan kedua ini, bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Dia tampaknya secara alami berbakat dalam mengendalikan Meisha. Itulah bagaimana dia bisa melampaui setiap master Meisha di depannya. Ketika dia baru berusia 23 tahun, dia telah menjadi master Meisha peringkat 9 dengan basis budidaya 6 cincin dan merupakan salah satu kandidat untuk menjadi master Meisha surgawi keluarga kerajaan. Ketika dia berusia 31 dan menjadi judul Douluo, dia secara resmi dikonfirmasi. Kekaisaran menanggung biaya besar membangun Meisha surgawi untuknya. Dia sekarang adalah seorang jenderal utama dan komandan divisi Meisha paling kuat di Kekaisaran. Dia baru berusia 41 tahun, tetapi dia sudah membangun reputasinya di ketentaraan. Dia juga wakil dekan kursus Meisha Monster Academy. Di Star Luo Empire, setiap kali Meisha dibesarkan, nama Huang Zhengyang akan disebutkan juga. Itu terbukti betapa dia sangat dihormati di bidang Meisha di Kekaisaran Bintang Luo. Dia akan menjadi lawan pertama Sekte Tang, Tang Wulin dalam pertempuran 5 dewa. Di peron, Dai Yuyan tersentuh oleh keajaiban yang disebutkan oleh Yue Zhengyu dan Xie Xie. Ketika dia mendengar nama Huang Zhengyang, dia tidak bisa menghentikan senyum muncul di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya kaptenmu tidak mungkin memenangkan kompetisi pertama. Petik 2. Oh, Yue Zhengyu menatapnya. Kamu tampaknya sangat percaya diri pada dewa pertama, yang mulia. Petik 2. Dai Yuyan berkata dengan yakin, jika Anda melihat Huang Zhengyang mengendalikan sebuah Meisha, Anda juga akan percaya padanya. Sebelum dia mendapatkan pilar moniker dari Kekaisaran, dia dikenal sebagai Skite Despair. Hampir semua lawannya jatuh dalam keputusasaan ketika dihadapkan dengan serangannya. Mari kita begini, kendalinya terhadap mechanya sama alaminya dengan Anda para penguasa jiwa yang mengendalikan tubuh Anda sendiri. Dia bahkan mungkin bisa mengendalikan Meisha pada tingkat yang lebih kecil. Dia dapat mengontrol setiap jari dari mechanya. Dia pantas disebut master control yang hebat. Petik 2. Yue Zhengyu dan Xie Xie bertukar pandang, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Petik 2. Tang Wulin telah memenangkan gelar Meisha King dalam tantangan Stardow Battle Network Federal. Dalam pertempuran Meisha, dia bahkan dikenal sebagai Raja Tombak. Dalam hal mengendalikan Meisha, dia jelas bukan seorang amatir. Meskipun lawannya terdengar kuat, tidak jelas apakah dia lebih baik dari Tang Wulin. Itu hanya akan terlihat setelah mereka mulai bertarung. Pencahayaan di seluruh gimnasium redup, dan hanya lantai area pusat yang dinyalakan. Lampu sorot yang bersinar-bersinar dari atas. Tempat duduknya gelap, tetapi arena kompetisi seterang hari. Suasana menghangat pada saat ini juga. Meskipun pembawa acara telah meminta hadirin bertepuk tangan untuk guru Sekte Tang yang baru diangkat sekte, sorak-sorai kerumunan semua untuk pilar kekaisaran. Dengar itu, Huang Zhengyang dapat dianggap sebagai idola rakyat. Dia juga sangat tampan dan belum menikah sampai hari ini. Dia mengatakan ini karena dia tidak punya waktu untuk menikah. Tujuannya adalah menjadi Master Meisha Surgawi Limit Douluo peringkat pertama, kata Dai Yuyan dengan bangga. Xie Xie mengangkat alis. Dia berkata dengan senyum tipis, penonton sehari sebelumnya juga bersorak seperti ini. Petik 2. Suara Dai Yuyan berhenti tiba-tiba. Dia berbalik dan menatap Xie Xie. Bab 1318. Uhuk-uhuk, saya pikir kita harus menikmati minuman kita. Xie Xie batuk sekali tetapi senyum di wajahnya mengkhianatinya. Apakah dia bahkan tidak punya niat sedikit pun untuk meminta maaf? Dua lampu sorot terang bersinar di kedua sisi kolisem, masing-masing membuat lingkaran cahaya berdiameter 10 meter di tanah. Dengan suara dentang yang dalam, kedua Meisha berjalan keluar dari ruang istirahat masing-masing, menampakkan diri di bawah sorotan lampu sorot. Meisha Huang Zhengyang berwarna hijau hitam, bukan hanya hitam murni. Meisha memiliki desain ramping dan baju besi yang tumpang tindih tetapi tampaknya tidak rumit sama sekali.
Seluruh Mesya sekitar 7 meter dengan tubuh bagian atas sedikit menekuk ke depan. Kakinya tebal dan pendek sementara bagian atas tubuhnya sedikit lebih panjang. Punggungnya melengkung ke depan dengan sangat halus dan tampak agak membungkuk. Sebuah sabit raksasa yang melebihi ketinggiannya tersampir di bahunya. Mesya memegang satu sisi pegangan di tangan kanannya. Bilah sabit lebarnya lebih dari 4 meter dan berkilau dingin. Sinar dingin cahaya di kolisem dibiaskan oleh Mesya hijau hitam yang memancarkan bentuk aura mengerikan kepada orang banyak. Dari saat Mesya muncul, tubuhnya mengeluarkan niat membunuh. Tidak ada keraguan bahwa Mesya milik pilar kekaisaran. The Desperskite adalah tipe pertarungan jarak dekat. Sementara itu, Mesya hitam serupa telah muncul di sisi lain. Yang ini juga tingginya sekitar 7 meter. Tampaknya memiliki sosok tinggi yang bahkan bisa digambarkan gesit. Itu sepenuhnya humanoid dalam bentuk dengan pinggang ramping, bahu lebar dan lengan tebal. Mesya ini dirancang untuk sangat efisien. Tampaknya berwarna hitam tetapi berdesir dengan warna biru pudar di bawah cahaya terang. Rona uniknya adalah hasil menempa Mesya dengan jenis logam khusus. Warnanya dikenal sebagai Kavansite Blue dan itu akan mengungkapkan gloss seperti safir hanya di bawah sinar matahari. Jika dilihat pada malam hari, itu akan tampak seperti Mesya hitam polos. Menilai dari penampilan, sepertinya ini Mesya yang oleh kebanyakan orang disebut cantik. Meski begitu, Mesya hitam di sisi yang berlawanan telah meninggalkan kesan mendalam di benak orang-orang kekaisaran bintang Luo dengan catatan pertempuran yang benar-benar mengesankan. Sebelum mendapatkan Mesya surgawi, Huang Zhengyang selalu menggunakan Mesya ini, yang merupakan cara dia mendapatkan gelar sabit keputusasaan. Dia telah menguji koba Mesya ini lebih lama dari yang lain dan dia masih sering menggunakannya. Hubungannya dengan Mesya dapat digambarkan sebagai salah satu dari daging dan darah. Senjata Mesya Tangulin adalah tombak dan tombak itu juga tampaknya memiliki karakteristik biru Kavansite. Selain itu, dia belum melengkapi dirinya dengan senjata lain. Dia tidak membawa berkas ion berat yang dibayangkan Dai Yuyan. Itu adalah Mesya pertarungan jarak dekat melawan Mesya pertarungan jarak dekat lainnya. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi duel berapi-api antara keduanya. Babak pertama pertempuran 5 dewa merasa seperti akan meledak dengan percikan kekerasan. Sinar cahaya yang menyinari kedua Mesya itu padam saat mereka berdua berjalan menuju pusat arena. Mesya Tangulin, dijuluki Kaisar Biru, berjalan maju dengan langkah besar dan tiba di ruang tunggu yang ditunjuknya. Sementara itu, ia melihat bahwa lawannya, pilar kerajaan Huang Zhengyang, juga membimbing mechanya dengan kecepatan yang sama. Hanya karena kiprah mechanya tampak agak aneh. Mesya membuat postur jongkok dengan setiap langkah yang diambilnya. Detail sederhana ini mengejutkan Tangulin. Tindakan lawan mungkin bisa menghasilkan ledakan kapan saja saat berbaris ke depan. Mesya benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai pembangkit tenaga listrik paling tangguh yang dipilih oleh Star Luo Empire. Mesya Tangulin telah selesai selama perjalanan ke Dou Spirit Empire. Dia secara pribadi telah menempa semua logam yang digunakan untuk Mesya, dan itu dibuat oleh kelompok pembuat Mesya peringkat 9 Tangsek. Seluruh Mesya dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Proporsi tubuh Mesya disesuaikan agar sesuai dengan sosok Tangulin karena dia ingin itu menjadi versi yang lebih besar dari baju tempurnya. Jika kedua kontestan sudah siap untuk pertempuran, tolong angkat senjata di tanganmu, kata suara pembawa acara. Tangulin mengangkat tombak di tangannya sementara, di sisi yang berlawanan, Huang Zhengyang mengangkat sabit raksasa yang didukung di bahunya. Pertempuran 5 dewa, babak pertama, pertempuran Mesya, dimulai. Mengikuti seruan tuan rumah, pertempuran antara dua kekuatan besar akhirnya dimulai. Pilar kerajaan Huang Zhengyang menamakan Mesyanya, The Despair Reaper. Setelah dia mendapatkan Mesya surgawinya, dia telah menerima tawaran untuk membeli Despair Reaper untuk jumlah astronomi beberapa kali, tetapi dia telah menolak semuanya. Baginya, Mesya terasa seperti darah dan dagingnya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Setelah pengumuman itu, Despair Reaper meluncur ke depan seolah-olah memakai sepasang sepatu es. Dengan kakinya diletakkan di tanah, ia berlari menuju Kaisar Biru Tangulin dalam sepersekian detik. Nama lengkap Kaisar Biru adalah, Kaisar Biru Tidak Terbatas. Kata, tak terbatas ditambahkan setelah orang tua Tangulin pergi. Itu digunakan untuk mengenang seperangkat keterampilan surgawi yang diturunkan oleh ayah kandungnya kepadanya. The Blue Emperor tak terbatas meluncur ke samping untuk menghindari dengan kecepatan tinggi,
dan Desper Reaper berbalik untuk mengikutinya dalam sekejap. Pada saat yang sama, sabit keputusasaan di tangannya sudah mulai melambai. Pada saat itu, Colosseum, yang bisa menampung orang-orang dari seluruh kekaisaran, benar-benar sepi. Tatapan semua orang terpaku pada kompetisi yang terjadi di arena. Untuk memudahkan penonton mengikuti setiap detail pertandingan, layar lebar menghiasi sisi-sisi yang mengelilingi Colosseum. Layar menampilkan nama dan status kedua Messiah. Pertempuran baru saja dimulai sehingga kedua Messiah itu 100% berfungsi penuh. Integritas struktural mereka akan berubah ketika mekanisme terus rusak selama pertempuran. Sebagai hasilnya, ini akan memberi masyarakat umum beberapa pemahaman tentang perbedaan antara kedua belah pihak dalam pertempuran. Apakah dia akan melancarkan serangan sekarang? Tang Wulin segera merasakan gumpalan kebingungan saat dia melihat Huang Zheng yang melambaikan sabit di tangannya. Pada saat itu, masih ada jarak yang cukup di antara mereka, sehingga Desper Skite lawan tidak mungkin mengenai Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin memikirkan hal ini, dia tidak berani melambat bahkan untuk sesaat. Ini karena dia percaya bahwa Master Messiah dari peringkat ini tidak akan mungkin melakukan sesuatu secara acak dan setiap tindakannya pasti akan memiliki tujuannya sendiri. Memang itulah masalahnya. Kilauan samar muncul dari Desper Skite tanpa suara. Kilauan itu terbang dengan kecepatan tinggi dan segera menyusul Kaisar Biru tak terbatas Tang Wulin. Tang Wulin tidak ragu-ragu sebelum Kaisar Biru yang tidak terbatas melakukan jalur perputaran hantu di tempat yang sama di bawah operasi kecepatan tinggi Tang Wulin. Selama saat itu, Kaisar Biru yang tidak terbatas tampaknya tidak berbobot di depan mata penonton, dan itu bahkan melemparkan serangkaian bayangan sisa di udara. Kecepatan macam apa yang mampu menciptakan transformasi seperti itu? Adegan itu membuat kerumunan merasa bingung. Dai Yuyan memandang Tang Wulin dengan heran. Dia selalu tahu bahwa Tang Wulin sangat kuat tetapi hanya sebagai master jiwa dan master baju perang. Dia tidak pernah tahu bahwa Tang Wulin bisa begitu luar biasa dalam keterampilan pengoperasian Messiah-nya juga. Operasi Messiah dan pertarungan master jiwa dianggap sebagai dua hal yang sepenuhnya terpisah. Apakah orang ini masih manusia? Bagaimana mungkin dia masih punya waktu dan upaya untuk melatih keterampilan operasi Messiah-nya? Kilau menutupi area permukaan yang sangat besar saat dipancarkan dari sabit yang luas. Meskipun Kaisar Biru tak terbatas membuat upaya untuk menghindar dengan menggunakan ghost membingungkan trek dengan cara yang luar biasa, kilauan bertindak sangat aneh juga. Tang Wulin berhasil mengelak, tetapi kilauan itu tampaknya membeku saat ia berhenti di udara. Tang Wulin menyaksikan ketika Desper Skite melambai sekali lagi di sisi yang berlawanan dan kilau kecil lainnya menyala. Kilauan berkabut melayang ke arah Tang Wulin sementara cahaya redup membawa tekstur yang menarik. Rasanya salah karena lawan jelas tidak meluncurkan serangan biasa. Pada saat yang sama, sabit keputusasaan yang sedang mengalami transformasi juga. Ujung sabit putus asa tiba-tiba melesat ke depan. Orang bisa melihat bahwa bagian belakang bilah sabit dikaitkan dengan pegangan dengan rantai logam. Serangan itu diluncurkan dengan sangat cepat. Bilah sabit raksasa itu hampir mencapai wajah Tang Wulin dalam sepersekian detik, sementara kilauan kedua terpancar dari sabit yang berputar di sisi lain kilauan pertama. Selain kilau pertama, rute melarikan diri Tang Wulin terputus, sehingga Kaisar Biru tak terbatasnya tidak punya tempat lain selain menuju pisau sabit. Bagaimana dia meluncurkan serangan sejauh ini? Tang Wulin membuat keputusan dalam benaknya dengan cepat. Ini karena dia dan lawannya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang kinerja satu sama lain sebelum pertandingan hari ini. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengalami segalanya selama pertempuran yang sebenarnya. Kaisar Biru tak terbatas berhenti tiba-tiba. Tang Wulin tidak berusaha menghindari kilau lagi, tapi dia menusukkan Blue Emperor Spear di tangannya maju dengan kecepatan kilat. Serangan itu mirip dengan listrik dingin, seperti aliran petir biru tua yang bersentuhan dengan pedang Desper Skite dengan sangat tepat. Selain itu, lokasi yang dipilih berada di pusat gravitasi dari pedang Desper Skite. Ding! Suara garing terdengar. Bilah Desper Skite berhenti tetapi segera setelah itu, bilahnya berbelok dengan sangat baik. Itu memotong aliran busur dingin selama transformasi ilusi dan tiba di belakang Kaisar Biru tak terbatas dalam sepersekian detik. Bab 1319. Transformasi terjadi begitu cepat sehingga Tang Wulin hampir tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi. Namun, Tang Wulin menemukan pada saat ini bahwa sabit lawan memanfaatkan kekuatannya untuk mentransformasikannya.
Itu memang sangat kuat. Itu adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan lawan yang memiliki keterampilan operasi yang luar biasa. Lawannya melakukan gerakan dengan menggetarkan rantai logam yang melibatkan ketangkasan. Tang Wulin merasakan sensasi tusukan jarum di kulit kepalanya memikirkan hal ini. Namun, mereka yang memiliki mata yang tajam dapat mengatakan bahwa Skite Desper pulih ketika ditusuk oleh Kaisar Biru tombak Tang Wulin. Rantai logam bergetar sekali tiba-tiba untuk melemparkan pisau ke samping. Pisau itu melambung dari tabrakan dengan kilauan yang dilepaskan sebelumnya. Itu berakhir di belakang Kaisar Biru tak terbatas. Kilau kedua baru saja mendarat di pedang sabit. Itu ditarik untuk menghubungkan ke belakang Kaisar Biru tak terbatas Tang Wulin. Tidak hanya memotong ke belakang Tang Wulin, tetapi juga membawa kekuatan tarikan yang sangat besar untuk menarik Kaisar Biru tak terbatas ke arah Desper Reaper. Kekuatan-kekuatan itu sangat kuat. Di kedua sisi punggung lebar Desper Reaper, 8 baling-baling seperti sarang lebah diterangi. Fluktuasi kekuatan jiwa yang hebat tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan setelah mobilisasi sirkuit inti. Tubuh Desper Reaper mengalami beberapa transformasi pada saat yang sama ia bergerak maju. Pelat tebal dan berat tiba-tiba berdiri tegak di punggung, dada, dan pundaknya untuk membentuk barisan bilah tajam yang mengarah keluar. Itu mulai berputar di tempat dengan kecepatan tinggi. Setiap bilah tajam bersenandung keras dari osilasi frekuensi tinggi dengan permukaannya berkilauan dengan cahaya. Jika Kaisar Biru tak terbatas yang dengan paksa ditarik ke arah Desper Reaper bersentuhan dengan bilah tajam yang berputar dengan kecepatan tinggi, Kaisar Biru tak terbatas akan dipangkas dengan deras. Apakah dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata dengan sabit sebagai penguat? Kelompok dari Akademi Shrek dan unit naga darah benar-benar heran ketika menyaksikan adegan itu. Sangat jarang melihat taktik pertempuran seperti itu di Federasi Douluo. Pertempuran baru dimulai selama 10 detik. Adegan yang begitu menarik sudah berlangsung. Penonton menyaksikan pertandingan dengan kagum. Serangan Desper Reaper tampaknya sederhana, tetapi itu melibatkan banyak manuver. Keterampilan pertempuran pilot adalah puncak kesempurnaan. Tang Wulin juga seorang juara pertempuran Mesya selama tantangan Star Do Battle Network. Dia memiliki pengalaman luas dalam pertempuran Mesya juga, tetapi keterampilan Mesya lawan jauh lebih cerdik. Setiap tindakan yang tampaknya sederhana terdiri dari gerakan tanpa akhir. Setiap langkah dilakukan dengan kesempurnaan untuk mencapai tujuan akhirnya. Itu bukan trik dangkal bagi Tang Wulin untuk dianggap pasif. Kekuatan tariknya sangat kuat sehingga Kaisar Biru tak terbatas hampir bertabrakan dengan Death Spintop milik Desper Reaper yang mirip dengan seekor burung layang-layang muda yang jatuh ke tangan ibunya. The Death Spintop adalah salah satu teknik Huang Zhengyang yang membuatnya terkenal sejak usia dini. Bagian paling mengerikan tentang serangan Death Spintop adalah bahwa serangan itu tidak bisa dihindari. Entah bagaimana, lawannya akan selalu ketagihan oleh sabitnya dan kemudian dikirim ke Death Spintopnya. Manuver ini sendiri telah membuat semua lawannya putus asa. Itulah bagaimana sabit keputusasaan mulai dikenal. Mungkinkah Mesya yang dimiliki oleh Master Sekte Tang Sekte yang muncul agak menakjubkan menderita nasib yang sama? Dalam waktu singkat, akhirnya sudah dekat. Jangankan penonton, bahkan Tang Wulin tidak melihat gerakan menyerang. Pada saat dia sadar, Kaisar Birunya yang tidak terbatas sudah ditarik menuju Death Spintop. Untungnya, refleks super cepat Tang Wulin merespons tepat waktu. Berdasarkan pengamatan lawannya sebelumnya, Tang Wulin menduga bahwa keterampilan operasi Mesya lawannya melampaui kemampuannya. Bahkan Ling Yue tidak bisa menyaingi Huang Zhengyang, jadi Huang Zhengyang benar-benar layak menjadi perwakilan Kekaisaran Bintang Luo untuk bertarung dalam pertempuran 5 dewa. Namun, pertempuran Mesya lebih dari sekedar memiliki keterampilan operasi yang luar biasa saja. Ada banyak detail yang membutuhkan perhatian Master Mesya. Karena alasan ini, hampir semua Master Mesya yang kuat juga adalah Master Jiwa yang kuat. Mengaum, raungan naga gagah berani terdengar saat ini. Kepala naga emas raksasa muncul tiba-tiba di dada Kaisar Biru tak terbatas yang mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan. The Death Spintop berhenti berputar sejenak. Tombak Kaisar Biru di tangan Tang Wulin sudah menunjuk ke depan. Kaisar Biru tak terbatas menggetarkan lengan kanannya dan menyulap tombak bayangan yang memenuhi seluruh langit. Itu tidak berusaha untuk berjuang bebas dari sabit di punggungnya tetapi memilih untuk menolaknya dengan paksa. Dentang-dentang-dentang, serangkaian suara tabrakan padat terdengar. Blue Emperor Spear menikam Death Spintop dengan kejam sehingga dihentikan sebentar. Namun,
Kekuatan yang tiba-tiba menarik Kaisar Biru yang tidak terbatas ke samping mengubah arah serangannya. Setengah dari ujung tombak meleset dari target mereka. Sebuah kait bergerigi memanjang dari ujung Desperskite ke punggung Kaisar Biru tak terbatas. Ketika Kaisar Biru tak terbatas mencoba menusuk Death Spin Top, kait Desperskite menariknya untuk mengubah sudut serangnya. Sementara itu, bilah tajam pada Desper Reaper berputar lebih keras. The Desper Reaper meluncur dan bertabrakan ke sisi Kaisar Biru tak terbatas. Kaisar Biru tak terbatas kehilangan keseimbangan. Tang Wulin menyaksikan tanpa daya karena tidak ada cara dia bisa menghindari tabrakan. Sebagai gantinya, dia menggunakan kaki kanannya untuk menginjak tanah. Sebuah ledakan keras terdengar dan seluruh kolisem bergetar sekali. Menggunakan kekuatan reaktif yang kuat yang dihasilkan, Kaisar Biru tak terbatas naik ke langit tepat pada waktunya untuk menghindari serangan Desper Reaper. Di dalam Mesya, Huang Zhengyang yang jengkel berteriak, "Turun!" Dalam upaya demam, Skite Desper menarik Kaisar Biru tak terbatas menyebabkan kehilangan keseimbangan di udara. Serangan itu hanya perlu membanting Kaisar Biru tak terbatas ke tanah. Pada saat itu, Kaisar Biru yang tidak terbatas tidak akan memiliki kesempatan untuk meluncurkan keterampilan jiwanya tidak peduli seberapa kuat itu. Itu berhasil menarik Kaisar Biru tak terbatas yang telah kehilangan keseimbangan. Itu tidak akan bisa terbang bahkan jika itu bergantung pada pembakar jetnya saat ini. Namun, Huang Zhengyang merasakan ada sesuatu yang tidak beres saat Kaisar Biru tak terbatas mendarat. Lompatan Kaisar Biru tanpa batas itu luar biasa. Begitulah cara itu lolos dari serangan Desper Reaper. Lompatan ganas seperti itu akan membutuhkan kekuatan yang cukup untuk menariknya ke bawah. Kaisar Biru tak terbatas itu seperti kilat yang dibelokkan saat ini. Itu jatuh lebih cepat daripada ketika melonjak ke langit. Pengalaman tempur Huang Zhengyang yang sebenarnya memungkinkannya untuk membuat penilaian yang akurat segera. Jet burner di Desper Reaper tiba-tiba mendorongnya ke samping. Pada saat yang sama, lengannya bergetar melepaskan diri dari tubuh Kaisar Biru tak terbatas. The Desperskite adalah pisau bermata dua. Meskipun ia mampu mengendalikan lawan ketika bilahnya bersentuhan dengan Mesya lawan, itu juga bisa membahayakan jika lawan itu cukup kuat. Pasti akan merepotkan bagi Huang Zhengyang jika situasi yang terakhir terjadi. Huang Zhengyang memilih untuk segera menarik diri dari melakukan kontrol segera setelah dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan kecepatan jatuhnya Kaisar Biru tak terbatas. Karena itu, dia mundur dengan cepat. Pengalaman yang diperoleh dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan bahwa ia tidak mampu melakukan kesalahan sedikit pun selama pertempuran Mesya. Kesalahan ceroboh atau serangan ruam dapat menyebabkan kerugian. Huang Zhengyang memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Dengan demikian, dia tidak terburu-buru, karena dia tidak berencana memberi Tang Wulin kesempatan sedikit pun untuk membalikkan keadaan. Saat dia mundur dengan kecepatan penuh, Kaisar Biru yang tidak terbatas menabrak tanah seperti meteor yang jatuh. Boom! Petik 2. Mengaum. Petik 2. Ledakan yang dalam dan raungan naga nada tinggi berpadu untuk memberikan keributan yang aneh. 8 naga emas raksasa bosan keluar dari tanah, dan mulai mengelilingi sekeliling. Bab 1320, Penuai Putih. Meskipun reaksi Desper Reaper sangat cepat, dia masih dipukul oleh ekor salah satu naga emas. Dia menjadi sedikit kaku sebagai hasilnya. Kaisar Biru tak terbatas melompat ketika mendarat di tanah. Dia menyatu dengan tombaknya untuk menjadi satu bahkan ketika ribuan ujung tombak berkumpul bersama. Kesadaran tombak yang tiada taranya itu mirip dengan arus listrik biru dingin yang pudar saat membelah bagian depan Desper Reaper dalam sepersekian detik. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga semua orang merasa kewalahan oleh tindakan tanpa henti. Dari saat Kaisar Biru tak terbatas jatuh dari langit setelah melompat ke atas sampai saat 8 naga emas dilepaskan, pemandangan indah itu penuh dengan aksi. Itu semua terjadi dalam waktu singkat termasuk waktu tombak ditembakkan dari punggung naga emas. Serangan itu datang ke segala arah untuk menekan Desper Reaper sehingga berusaha untuk menahan kekuatan Blue Emperor Spear. Tombak biru samar ditembakkan dari lengan Kaisar Biru tak terbatas. Ia berputar pada sumbunya saat menuju Desper Reaper. Tidak diragukan lagi, akan sulit untuk memblokir tombak. Dinilai oleh kemampuan Tang Wulin untuk mengoperasikan Mesya, dia bukan lawan yang layak bagi Huang Zhengyang. Namun, pertempuran Mesya bukan hanya tentang Mesya saja. Penguasaan teknik tombak dan tombaknya sudah terbentuk. Tombaknya menyatu dengan Blue Emperor Spear Mesya,
sehingga dia bisa menggunakan teknik tombaknya untuk mengurangi dampak perbedaan antara keterampilan operasi Meshia mereka. Sama seperti Tang Wulin tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang kemampuan Huang Zhengyang, hal yang sama berlaku untuk pengetahuan Huang Zhengyang tentang Tang Wulin. Tang Wulin pernah bertarung di sini pada awalnya, tapi apa basis kultivasinya saat itu? Kemampuannya sekarang telah melebihi statusnya. Keduanya tidak saling memahami dengan baik. Tang Wulin sendiri tidak menyadari kekuatan yang mendominasi basis budidaya Raja Naga Emas. Dia telah melompat ke atas. Untuk keturunannya, dia mengandalkan kekuatannya yang besar. Itu adalah kontrol gravitasi torso bone dari Mountain Dragon King yang digabungkan dengan Golden Dragon Sakes the Earth yang telah menghasilkan serangan dengan kekuatan seperti itu. Karena Desper Reaper Huang Zhengyang telah dihantam oleh naga emas mengguncang bumi, dia sekarang hanya bisa mengandalkan pertahanan Meshia untuk menangkis serangan Tang Wulin. The Golden Dragon Sakes the Earth diluncurkan, diikuti oleh Thousand Accusing Fingers. Tang Wulin menggunakan teknik pertempuran guru jiwa sebagai gantinya. Hanya Tang Wulin yang mampu mengoperasikan Meshia untuk mengikuti gerakan tubuhnya. Atribut Meshia hitamnya bukanlah fungsi yang luar biasa tetapi kualitas material dan harmoni antara dia dan mechanya. Ketika Tang Wulin memalsukan Meshia, ia membuat kabin pilot menyerupai bentuk manusia. Dia membentuk ikatan yang erat dengan Meshia untuk menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dan mesin. Dengan kata lain, Meshia mengangkat tangannya ketika dia mengangkat tangannya. Demikian juga, Meshia menendang kakinya ketika Tang Wulin menendang kakinya. Bukan karena mode operasi Meshia seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, mayoritas Master Meshia lebih memilih untuk mengeksekusi gerakan Meshia menggunakan sensor sebagai gantinya. Selain itu, mekanisme Tang Wulin berbeda. Sensor mechanya dimaksudkan untuk memicu fungsi Meshia sementara Meshia itu sendiri sebagian besar dimobilisasi oleh kekuatan fisiknya. Dengan demikian, gerakan dan kecepatan reaksi mechanya jauh lebih cepat daripada Meshia biasa. 1000 menuduh jari menghasilkan ujung tombak naik tiba-tiba. Pada saat yang sama, ekspresi Huang Zhengyang berubah serius saat dia duduk di dalam Meshia-nya. Dia menatap lawan untuk pertama kalinya hari ini. Sabit keputusasaan yang terhubung pada awalnya berayun maju sekali lagi untuk menghilang tanpa jejak. Saat itu, bagian dalam Meshia meledak dengan lapisan cahaya putih berkabut. Meshia hijau hitam juga mengalami transformasi warna. Ding! Suara garing terdengar. The Desper Skite memotong ujung Blue Emperor Spear. Bentrokan yang dihasilkan merdu seperti lonceng-lonceng. The Desper Reaper bergetar sedikit, tetapi berhasil menghentikan serangan Thousand Accusing Fingers. Pada saat yang sama, ia bergantung pada sabitnya yang memantul untuk membalikkan tubuhnya. Aliran cahaya putih menyapu secara horizontal melintasi ruang. Itu adalah sabit raksasa putih berkabut yang tampaknya memiliki ukuran yang hampir sama dengan sabit Desper. Sabit putih menjadi hitam saat itu muncul. Tampaknya dikendalikan oleh malaikat maut, itu membuat luka horizontal di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Pemogokan datang terlalu cepat. The Thousand Accusing Fingers telah kehabisan proyektilnya, naga emas meledak dari ujung tombak untuk berlari menuju Desper Reaper. Di sisi lain, sabit Reaper yang telah berubah menjadi hitam sudah ada di pinggang Kaisar Biru. Serang tanda vital musuh untuk menarik penguatannya. Tidak diragukan lagi, sabit hitam tidak lagi menggunakan kekuatan Meshia tetapi mendapatkan kekuatannya dari jiwa bela diri Huang Zhengyang. Huang Zhengyang bukan hanya Master Meshia surgawi tetapi juga Master jiwa yang kuat. Kaisar Biru tak terbatas bergegas ke depan ketika tiba-tiba berhenti sejenak. Itu jatuh dari langit dan mendarat dengan tenang di tanah. Tubuh Meshia biru tua memiliki tekstur seperti cermin. Selain itu, lapisan sisi kemas tebal dan berat muncul di permukaan Meshia biru gelap. Bang! Dengan kecepatan kilat dan keganasan, sabit hitam menghantam pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Tang Wulin tidak bisa menghentikan sabit karena itu datang kepadanya terlalu cepat. Kecepatannya melebihi serangan skill jiwa yang pernah dia alami. Sebuah sinar berkilauan di tubuh Kaisar Biru tak terbatas sementara naga emas yang berdenyut di ujung Kaisar Biru tombak tumbuh lebih besar dengan segera. Naga itu melaju dan menabrak Desper Reaper yang mirip dengan bola meriam. Sabit keputusasaan berubah menjadi lapisan sabit-sabit yang melindungi Huang Zhengyang melawan naga emas. Dalam suara ledakan keras berikutnya, dia diledakkan oleh dampak karena dia hanya sedikit lebih lambat dari Kaisar Biru tak terbatas. Satu Hyper Meshia terbang horizontal sementara yang lainnya diledakkan ke belakang.
Itu adalah satu-satunya saat mereka tidak berada dalam jarak yang dekat satu sama lain sejak pertempuran Mesya dari pertempuran 5 dewa dimulai. Pada saat yang sama, para penonton berhasil menarik napas karena sebagian besar dari mereka begitu asyik dalam pertempuran. Itu benar-benar situasi yang menegangkan. Setiap transformasi terjadi begitu cepat sehingga mata hampir tidak bisa mengikuti semua gerakan cepat. Dari saat mereka berdua terlibat dalam pertarungan, kecakapan dan kecepatan mereka sedemikian rupa sehingga satu berkedip, orang akan melewatkan aksi. Pilar kerajaan, Desper Reaper Huang Zheng yang benar-benar kuat sehingga setiap serangan terampil yang disampaikannya mengancam jiwa. Namun demikian, Kaisar Biru tak terbatas Tang Wulin tidak hanya berhasil menahan serangan tirani Huang Zhengyang, ia berhasil melancarkan beberapa serangan balik. Benar-benar mencengangkan, itu benar-benar tampilan yang bagus dari kemampuan Tang Wulin yang memang sangat kuat. Di peron, para pembangkit kekuatan Star Luo Empire termasuk Kaisar Dai Tianling semua terpana menyaksikan adegan itu. Semua orang menyadari kemampuan kuat Tang Wulin sebagai guru jiwa. Bahkan, mereka berspekulasi bahwa dia bahkan mungkin memiliki kemampuan tempur yang menyaingi judul Dou Luo. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan begitu kuat dalam keterampilan Mesya juga. Meskipun masih ada beberapa perbedaan antara keterampilan operasi Mesyanya dan Desper Reaper, dia sebenarnya setara dengan Desper Reaper setelah menyatukan kemampuan tempurnya dengan Mesyanya. Kaisar Biru tak terbatas berguling di tanah sebelum melompat. Di pinggangnya, ada tanda dalam yang berbeda yang jelas dibuat oleh kait sebelumnya. Untungnya, struktur internal Mesya masih utuh. The Desper Reaper yang diledakkan ke sisi yang jauh baru saja bangkit dari tanah. Dada Mesya itu dengan serius menjorok ke dalam sementara sabit keputusasaan yang melindungi tubuhnya sedikit bengkok. Berdasarkan tabrakan yang dihasilkan, kedua belah pihak tampak sama-sama cocok. Namun, Huang Zhengyang menyadari bahwa, pada kenyataannya, dia telah kalah. Kepala naga emas Tang Wulin telah menabrak dada Desper Reaper. Itu adalah tempat di mana kabin pilot berada. Huang Zhengyang menderita beberapa luka setelah tabrakan frontal. Dia berasumsi bahwa Desper Skite-nya setidaknya bisa menahan serangan itu, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, serangan Tang Wulin begitu kuat sehingga Desper Skite telah menghantam langsung ke dada Desper Reaper selama tabrakan. Akibatnya, Mesya diledakkan.